Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 91 Bahasa Indonesia. Bab 91/91 babak 91. Bangkitnya Sekte Murni Giok, ketakutan monster tua yang tercerahkan. Mendengar bahwa Murongki ingin menjadi muridnya, Sun Chang'an menyipitkan matanya dan menilainya. Sun Chang'an juga berada di alam inti emas. Tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi dari Murongki, jadi tidak sulit baginya untuk menerima seorang murid. Namun, dia harus bertanya kepada tuannya tentang hal ini. Lanjutkan bersujud. Dengan mengatakan itu, Sun Chang'an naik gunung. Murongki tahu bahwa pihak lain sedang mengujinya. Dia terus bersujud. Setelah tiba di Konet Cave Abode, Sun Chang'an memberitahu Han Jue tentang keinginan Murongki untuk menjadi muridnya. Han Jue membuka matanya, ekspresinya aneh. Murongki ingin menjadi murid Sun Chang'an. Dia berpikir bahwa Murongki ingin memakannya. Han Jue bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Sun Chang'an berkata dari pintu masuk, "Saya memiliki beberapa ketertarikan dengan orang ini. Jika guru tidak keberatan, saya akan menerimanya." Han Jue berpikir sejenak. Pihak lain adalah reinkarnasi dari Kaisar Surgawi kebenaran yang mendalam. Tidak buruk untuk dekat dengannya. Han Jue menjawab, "Silakan, kamu bisa membawanya ke pohon Fusang untuk berkultivasi. Di masa depan, Anda akan bertanggung jawab atas dia." Dia tidak diizinkan meninggalkan lingkungan pohon Fusang tanpa izin. Sun Chang'an sangat gembira dan buru-buru berterima kasih padanya. Dia kemudian segera turun gunung untuk membuka formasi dan membiarkan Murongki masuk. Murongki berdiri dan berjalan di depan Sun Chang'an. Dia berlutut dan bersujud dengan sungguh-sungguh, lalu memanggilnya guru. Sun Chang'an sangat senang, ini adalah murid pertamanya. "Ayo pergi, ikuti saya ke atas gunung. Selain saya, ada juga Grandmaster Anda, istri Grandmaster Anda, dan seekor ayam hitam di Soul Formation Realm." Sun Chang'an memperkenalkan diri saat dia memimpin. Murongki diam-diam terkejut. Gunung ini sebenarnya memiliki binatang realem formasi jiwa. Apakah ini dasar dari Sekte Murni Giok? Tunggu, Grandmaster. Mungkinkah orang ini bukan tetua pembunuh dewa? Murongki tiba-tiba menyadari bahwa Sun Chang'an adalah seorang biarawan. Mungkinkah dia biksu yang disebutkan Penatua Guan yang berlutut selama 5 tahun? Setelah memikirkan ini, Murongki tidak malu atau marah. Dia bisa merasakan bahwa Sun Chang'an yang menariknya. Keduanya bergerak cepat. Ketika mereka mencapai pohon Fusang, Murongki melihat ayam neraka hitam. Dia terpana oleh pohon Fusang. "Pohon apa ini?" Ayam neraka hitam membuka salah satu matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Chang'an, sudahkah kamu memberitahu dia aturannya? Jika dia memutuskan untuk bergabung dengan gunung kami, dia tidak dapat menyebabkan masalah di mana-mana seperti yang Tiandong. Anda harus mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Jika dia berani main-main, saya tidak akan sopan." Sun Chang'an mengutuk diam-diam. "Ayam bodoh, siapa yang kamu coba intimidasi?" Berpikir bahwa Han Jue mungkin menonton dari gua tempat tinggal, dia hanya bisa menjanjikan ayam. Sun Chang'an membuat Murongki berlutut dan bersujud ke Konet Cave Abode. Bertahan hari ini, kebebasan besok. Murongki memperhatikan sebaris kata di pintu masuk dan merenung. Dia dengan patuh berlutut dan bersujud 3 kali. Begitu saja, Murongki bergabung dengan gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi dan Han Jue memiliki murid agung lainnya. Saat dia berkultivasi dengan Sun Chang'an, Murongki terkejut menemukan bahwa spirit Qi di sini sangat padat, terutama ketika dia duduk di sebelahnya. Bukan saja dia tidak terganggu, tetapi dia bahkan menyerap lebih banyak spirit Qi. Itu memang pertemuan yang kebetulan. Murongki senang, sepertinya intuisinya benar. 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Master Sekte dari Bloodfire Heavenly Sect, Liu Bumi, dan Taoist Calm Sky tiba. Taoist Calm Sky sangat gugup, meskipun dia telah meninggalkan fragmen jiwa di Sekte Api Surgawi Darah, dia masih takut menghadapi Han Jue. Han Jue merasakan aura mereka dan segera memeriksa Jade Puresek. Liu Bumi, tingkat ke-7 dari alam penggabungan Void, Master Sekte dari Sekte Surgawi Api Darah. Itu dia. Han Jue tidak bisa mengerti.
bagaimana sekte surgawi api darah berani menantang sekte tanpa bentuk. Tapi setelah dipikir-pikir, dia mengerti, kekuatan sekte mereka pasti yang terbaik di sekitar Great Yan, itu juga secara geografis jauh dari sekte tanpa bentuk. Dunia ini tidak memiliki telepon atau jaringan, jadi wajar jika informasinya tidak akurat. Karena hati-hati, Han Jue masih menggunakan percobaan simulasi untuk bertarung dengan mereka. Dia melawan keduanya secara bersamaan, pembunuhan instan. Aman, duo ini tidak terbang ke puncak utama, tetapi tiba di gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Salam, Tetua Pembunuh Dewa, Master Sekte dari Sekte Surgawi Api Darah, Liu Bumi, dan Penatua Taoist Clear Sky ada di sini untuk dikunjungi. Taoist Calm Sky membungkuk. Dia tahu bahwa Sekte Murni Giok pasti akan setuju selama sesepuh pembunuh dewa setuju. Liu Bumi membungkuk juga. Dia juga sedikit gugup. Taoist Clear Sky mengatakan dia tidak dapat bertahan melawan tetua pembunuh dewa dari Sekte Murni Giok. Bagaimana dia bisa berani meremehkan Han Jue? Di bawah pohon Fusang, mata Murongqi melebar saat dia berkata dengan heran, Tuan Sekte dari Sekte Surgawi Api Darah ada di sini. Dia sebelumnya adalah seorang kultivator keliling dan telah mendengar tentang Sekte Surgawi Api Darah. Baginya, mereka jauh lebih kuat dari Sekte Jadepure. Sun Chang'an berkata tanpa ekspresi, lanjutkan berkultivasi. Murongqi mengangguk dan memejamkan mata, tapi perhatiannya melayang menuruni gunung. Han Jue muncul dari udara tipis di depan mereka berdua. Niat pedang reinkarnasi meletus dan mengunci mereka. Dalam sekejap, Liu Bumi dan Taoist Calm Sky tidak bisa bergerak. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi kematian. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi keduanya, terutama Taoist Calm Sky. Dia hampir mati ketakutan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Senior, kami tidak memiliki niat buruk. Anda mengundang kami. Han Jue berkata dengan tenang, saya harap Anda tidak akan tidak setia setelah bergabung dengan Sekte Murni Giok. Dia meletakkan tangannya di bahu mereka dan diam-diam meninggalkan Six Paths Insignia. Di masa depan, kemanapun mereka melarikan diri, Han Jue akan dapat melacak mereka. Kultivasi Han Jue jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Taoist Calm Sky dengan cepat meyakinkan mereka bahwa mereka benar-benar tulus untuk bergabung dengan Sekte Murni Giok. Han Jue tidak terus menekan mereka dan membiarkan mereka pergi ke puncak utama. Bagaimana mungkin mereka berdua berani menolak? Setelah inten pedang reinkarnasi menghilang, mereka segera membungkuk dan pergi. Dalam perjalanan ke puncak utama setelah meninggalkan gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi, Liu Baying mau tidak mau mengirim transmisi suara. Senior, bagaimana bisa ada ahli seperti itu di Sekte Murni Giok? Mungkinkah dia Taoist 9 kuali? Aku juga tidak yakin. Tapi dia jelas bukan Taoist 9 kuali. Dia sudah lama pergi ke luar negeri. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Sepertinya dia telah membuat langkah yang benar dengan bergabung dengan Sekte Murni Giok. Di sisi lain, Han Jue kembali ke tempat tinggal gua. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan kitab kemalangan, dan mulai mengutuk monster tua yang tercerahkan. Meskipun dia tidak takut pada sekte tanpa bentuk, mereka memiliki banyak orang. Jika mereka menyerang Sekte Murni Giok, kerugiannya pasti akan berat. Selama monster tua yang tercerahkan tetap terluka, dia pasti bisa menahan sekte tanpa bentuk. Sebulan kemudian, Sekte Surgawi Api Darah secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Sekte Murni Giok. Liu Bumi secara pribadi akan memasuki Sekte Murni Giok, dan urusan sekte akan ditangani oleh wakil ketua sekte. Begitu berita ini menyebar, itu mengejutkan Great Wei, Great Yan, West Abyss, dan dinasti terdekat. Semua mata tertuju pada Jadepure Sek. Sekte ini tampak lemah, tetapi dalam 100 tahun terakhir, itu memang menunjukkan tanda-tanda penguatan. Berita itu menyebar ke sekte tanpa bentuk. Setelah mendengar ini, monster tua yang tercerahkan mengerutkan kening. Sekte Murni Giok, dia tidak bisa tidak memikirkan Xing Hongxuan. Sebelumnya, dia ingin dia menikahi Dong Wangxian. Dengan teknik kultivasinya, berkumpul dengan Dong Wangxian pasti akan membantunya memajukan kultivasinya. Sayangnya, dia menolaknya. Xing Hongxuan berasal dari Sekte Murni Giok. Beberapa orang berdiri di depannya.
Dong Wangxian ada di antara mereka. Dia mendengus dan berkata, sekte macam apa sekte murni giok itu? Saya tidak pernah mendengarnya. Selain itu, Yan Agung secara terbuka diakui sebagai orang yang lemah. Tuan, saya pribadi akan pergi ke sana dan menangkap Liu Bumi. Monster tua yang tercerahkan mengerutkan kening dan tidak langsung setuju. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Jade Pure Sek sangat aneh. Sejak dia bertanya kepada Xing Hongxuan tentang pernikahan itu, dia sering dikutuk. Mungkinkah orang yang mengutuknya berasal dari sekte ini? Beberapa tokoh perkasa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi karma. Mungkinkah suami Xing Hongxuan yang mengutuknya? Itu sangat mungkin, tidak ada lagi yang bisa menjelaskan kebetulan seperti itu. Monster tua yang tercerahkan belum pernah mengalami hal seperti itu di masa lalu. Namun, sejak dia mengundang Xing Hongxuan, dia dikutuk setiap beberapa tahun. Sebulan yang lalu, dia terluka parah oleh kutukan itu. Itu terjadi pada saat Sekte Surgawi Api Darah telah bernegosiasi dengan Sekte Murni Giok. Mereka pasti tidak bisa berbenturan langsung dengan sekte ini. Bab 92/92 Bab 92, tingkat keempat dari alam integrasi tubuh, murid Dao Surgawi Immortal Manor. Lupakan tentang Sekte Murni Giok untuk saat ini. Pertempuran dengan Bloodfire Heavenly Sekte telah berlangsung selama bertahun-tahun. Saatnya untuk mengakhirinya. Reputasi kami sudah mapan. Tidak perlu memusnahkan mereka semua. Anda juga harus berkultivasi dengan baik. Tujuanmu adalah memasuki Heavenly Immortal Manor. Jangan buang waktumu di sini, kata monster tua yang tercerahkan dengan nada yang dalam. Dong Wangxian mengerutkan kening. Dia merasa bahwa ini tidak cukup. Mereka telah setuju untuk menghancurkan Sekte Surgawi Api Darah. Bagaimana itu bisa berakhir hanya karena mereka telah bergabung dengan Sekte Murni Giok? Jika ini keluar, bukankah orang lain akan berpikir bahwa sekte tanpa bentuk takut pada Sekte Murni Giok? Tuan, hati-hati membiarkan ancaman tumbuh, Dong Wangxian berkata dengan lembut. Yang lain saling memandang, mereka semua adalah petinggi dari sekte tanpa bentuk. Bahkan, mereka juga ingin menyerah. Bagaimanapun, mereka adalah sekte kultivasi dan bukan dinasti fana. Hal terpenting bagi para pembudidaya adalah waktu, adalah hal yang tepat untuk menghabiskan waktu mengejar dao besar. Tidak baik terus berjuang. Selain itu, sekte tanpa bentuk tidak berada di jalur iblis. Mereka tidak suka membunuh. Monster tua yang tercerahkan melambaikan tangannya. Aku telah mengambil keputusan. Kami tidak akan menyerang Sekte Surgawi Api Darah lagi. Dong Wangxian tidak senang. Tuannya pandai dalam segala hal, tetapi dia tidak cukup mendominasi. Meskipun dia tidak senang, Dong Wangxian tidak menentang tuannya. Bagaimanapun, dia dibesarkan olehnya. Setelah Sekte Surgawi Api Darah mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Sekte Murni Giok, sekte tanpa bentuk berhenti menyerang. Ini menyebabkan para murid Sekte Surgawi Api Darah menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka sangat ingin tahu tentang Sekte Murni Giok. Seberapa kuat sekte ini untuk benar-benar membuat sekte tanpa bentuk menjadi tenang? Liu Bumi tiba di puncak utama Sekte Murni Giok. Li Qingxi telah mengatur sebuah gua tempat tinggal untuknya. Dia tahu betul bahwa dia setara dengan seorang sandera. Jika Sekte Surgawi Api Darah bertindak sembarangan, dia akan menjadi yang pertama mati. Li Qingxi awalnya berpikir bahwa sekte tanpa bentuk akan menargetkan mereka. Dia tidak berharap mereka benar-benar berhenti. Dia segera menghela nafas lega. Dengan demikian, Sekte Jade Pure tidak menemui masalah. Setelah Sekte Surgawi Api Darah bergabung dengan mereka, mereka menjadi sekte paling kuat di Yan Besar. Semakin banyak pembudidaya keliling dan manusia bergabung dengan mereka. Merasakan bahaya dalam hal kultivasi, Li Qingxi mulai melepaskan otoritasnya dan memasuki pengasingan untuk berkultivasi. 10 tahun berlalu dengan damai, Han Jue sudah dekat dengan tingkat keempat dari alam integrasi tubuh. Kamu sekarang berusia 400 tahun, Anda memiliki pilihan berikut. 1. Segera keluar dan buktikan kepada dunia bahwa kamu kuat. Anda dapat memperoleh telur dari binatang surgawi pemeliharaan dan harta alam acak. 2. Lanjutkan pengasingan Anda dan jauhi masalah. Anda bisa mendapatkan harta karun numinous. Melihat pilihan di depannya,
Han Jue tidak ragu sama sekali dan langsung memilih opsi kedua. Anda memilih untuk melanjutkan pengasingan Anda dan mendapatkan harta karun Numinous. Selamat telah mendapatkan harta karun Numinous tingkat tertinggi, Gelang Roh Surgawi. Gelang Roh Surgawi, harta karun Numinous tingkat tertinggi, itu dapat mengisolasi indera surgawi dan bertahan melawan serangan jiwa. Harta karun Numinous defensif lainnya, besar, Han Jue mengeluarkan gelang roh surgawi dan mulai membuatnya mengenalinya sebagai pemiliknya. Setelah beberapa saat, dia memakai gelang itu tertanam dengan kristal biru, perak, putih, dan merah, itu terlihat sangat indah. Han Jue merasa bahwa dia semakin dekat dengan pakaian itu dalam permainan kultivasi abadi, dia terlihat semakin tampan. Segera, dia mengeluarkan kitab kemalangan dan mulai mengutuk monster tua yang tercerahkan dan burung vermilion. Setiap kali dia istirahat dari kultivasi, dia akan mengutuk musuh-musuhnya, itu seperti kebiasaan sekarang. Dalam 10 tahun terakhir, budidaya Murongqi dan Sun Chang'an juga telah maju dengan pesat. Murongqi memang sangat berbakat, Sun Chang'an takut dia akan melampauinya, jadi dia tidak berani memikirkan Qianer lagi, dia hanya fokus pada kultivasi master dan murid berkembang bersama dan memiliki efek positif. Ayam neraka hitam masih di tingkat ke-9 dari alam formasi jiwa, tetapi sudah dekat dengan alam penggabungan Vault. Itu memimpikannya Chaotic Heavenly Dog kembali setiap hari. Itu tidak sabar untuk memberinya pelajaran. Setelah mengutuk selama lebih dari 10 hari, Han Jue akhirnya meletakkan buku kemalangan dengan puas. Dia memeriksa email-emailnya, mereka yang dipukuli masih dipukuli. Anjing surgawi Chaotic masih yang paling banyak dipukuli. Beberapa teman baik juga mendapatkan pertemuan kebetulan. Perlu disebutkan bahwa Suki tidak melakukan apa-apa baru-baru ini. Jika bukan karena potretnya, Han Jue akan sangat khawatir bahwa dia telah meninggal. Han Jue terus merasa bahwa beberapa ikon dalam daftar temannya hilang. Adapun siapa mereka, dia tidak ingat, tetapi orang-orang yang dia beri perhatian khusus masih ada. Ini adalah kehidupan kultivasi, itu normal untuk mati di sepanjang jalan. Han Jue tidak terlalu banyak berpikir dan terus berkultivasi, dia ingin menerobos ke tingkat keempat alam integrasi tubuh sesegera mungkin. Sekte tanpa bentuk, monster tua yang tercerahkan akan menjadi gila. Dia sudah berhenti menyerang sekte surgawi api darah, mengapa orang itu masih mengutuknya? Siapa yang bisa mentolerir ini? Monster tua yang tercerahkan memutuskan untuk secara pribadi pergi ke sekte murni giok, dia ingin penjelasan. Dia segera bangkit dan menemukan para tetua lainnya, memberitahu mereka kemana dia akan pergi. Setelah Dong Wangxian menerima berita itu, dia segera mencarinya, dia ingin ikut. Ini adalah kesempatan yang baik, dia harus membunuh Liu Bumi. Monster tua yang tercerahkan awalnya ingin menolak, tetapi dengan Dong Wangxian mengganggunya, dia hanya bisa setuju tanpa daya. Di lembah yang gelap, Suki bermeditasi dan berkultivasi. Ki iblis melilit tubuhnya. Dia menyingkirkan teknik kultivasi dari sebelumnya dan mengolah kembali teknik iblis master iblis. Kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang saleh. Dia secara mengejutkan cocok dengan teknik iblis master iblis. Bahkan master iblis pun terkejut. Master iblis sangat puas dengan kultivasi Suki, tetapi dia juga sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Baru-baru ini ketika berkultivasi, dia selalu menghadapi iblis mental dan sangat menderita. Kali ini, Master Iblis diganggu oleh iblis mentalnya lagi. Vitalitas darahnya dalam kekacauan dan dia harus berhenti berkultivasi. Dia berdiri dan berkata, "Kamu harus tinggal di sini dan berkultivasi dengan benar. Ada formasi yang saya atur di sini. Tidak hanya dapat menjaga dari musuh, tetapi juga dapat mengumpulkan spirit ki yang cocok untuk kultivasi Anda. Saya pergi." Suki membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu mau kemana?" "Aku akan keluar untuk jalan-jalan, membantai beberapa sekte untuk bersantai." Dengan itu, Master Iblis menghilang menjadi gumpalan ki iblis. Suki ragu-ragu, haruskah dia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? "Lupakan, saya harus berkultivasi dengan benar." Karena tuannya tidak bergerak, itu berarti dia juga berharap dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memasuki pengasingan sehingga dia tidak selalu membutuhkan bantuan tuannya.
Memikirkan hal ini, Suki bersemangat dan terus berkultivasi. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata, Han Jue akhirnya menerobos ke tingkat keempat dari alam integrasi tubuh. Peningkatan energi roh 6 jalan membuatnya bahagia. Dia mengeluarkan kitab kemalangan dan bersiap untuk mengutuk monster tua yang tercerahkan dan burung vermilion sebagai perayaan. Saya Ji Leng Chan, saya di sini untuk menantang Jade Pure Sek. Saya di sini hanya untuk berdebat, tidak akan ada kematian. Apakah ada yang berani melawan saya? Suara bangga bergema di seluruh dunia, Han Jue yang menakjubkan. Tantang sekte, Han Jue segera memeriksa budidaya pihak lain. Ji Leng Chan, tingkat kedua dari alam integrasi tubuh, murid Dao dari Istana Abadi Surgawi. Dia memiliki kepribadian yang sombong dan ingin menjadi kultivator nomor 1 di dunia. Dia ingin menjelajahi dunia dan menantang semua orang. Dia belum menghadapi kekalahan. Seorang murid Dao dari Surgawi Immortal Manor, Han Jue menyipitkan matanya. Dia sudah lama mendengar tentang Heavenly Immortal Manor. Dia akhirnya bertemu dengan salah satu murid mereka hari ini. Dia segera menggunakan uji coba simulasi. 3 napas kemudian, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Orang ini, apa? Tidak ada seorang pun dari Sekte Murni Giok yang mengambil Sekte Surgawi Api Darah yang berani melawanku. Saya benar-benar kecewa. Saya menawarkan 1 juta batu roh kelas atas. Batu roh akan menjadi milik siapapun yang menang. 1 juta batu roh tidak cukup, saya akan menawarkan harta karun numinous lainnya. Tidak mungkin. Apakah orang-orang di Jade Pure Sek semuanya pengecut? Persetan denganmu. Apakah kalian semua mati? Tidak ada yang keluar. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 93 Bahasa Indonesia. Bab 93/93 babak 93, kultivator terhebat di dunia, Guan Yu. Orang-orang dari Sekte Murni Giok tercengang oleh provokasi Ji Leng Chan. Mereka jarang menghadapi tantangan seperti itu yang biasa terjadi di dunia seni bela diri fana. Li Qingxi masih dalam pengasingan dan tidak keberatan dengan kata-kata Ji Leng Chan. Jika langit runtuh, Penatua Han dan Penatua Xiao akan mengangkatnya. Namun, Xiao Yao merasa bahwa pihak lain tidak sederhana. Dia tidak ingin mengambil risiko dan ingin Han Jue membantu. Han Jue merasa itu merepotkan dan ingin Xiao Yao menerima tantangan itu. Jika dia kalah, biarlah, dia hanya harus mengirim Ji Leng Chan pergi. Para tetua lainnya merasa bahwa pihak lain pasti sangat kuat dan tidak berani muncul. Murid-muridnya bahkan lebih. Dengan demikian, situasi canggung terjadi. Seorang pembudidaya alam integrasi tubuh menantang mereka, tetapi tidak ada yang keluar untuk menerimanya. Jika tidak ada yang keluar dalam 10 napas, saya akan meratakan sekte Anda, Ji Leng Chan berteriak dengan marah. Pada saat itu, dia berada di tengah-tengah gunung, melihat ke 18 puncak yang jauh. Berpakaian putih dan dengan wajah tampan, dia keren dan memiliki sikap jenius. Ji Leng Chan sangat marah, tidak ada seorang pun dari Sekte Murni Jade yang keluar. Bahkan jika mereka tidak berani menghadapi tantangan, mereka setidaknya harus keluar dan memohon belas kasihan. Ji Leng Chan menjadi lebih marah, dia mengeluarkan pedang dan bersiap untuk menebas 18 puncak Jade Pure Sek. Rekan Taois, kamu luar biasa, Sekte Jade Pure lebih rendah dari Anda. Kami mengakui kekalahan. Suara Han Jue melayang ke telinga Ji Leng Chan. Biarkan dia menang. Han Jue tidak peduli tentang menang atau kalah. Dia hanya berharap itu tidak akan merepotkan. Ji Leng Chan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Aku memilihmu, keluar dan lawan aku. Anda sudah di sini. Bagaimana Anda bisa mengakui kekalahan seperti itu? Rekan Taois, mengapa kamu begitu marah? Apakah sekte kami menyinggung Anda? Tidak sebelum ini, tapi sekarang, aku tersinggung. Haruskah kita bertarung, keluar, atau aku akan menginjak-injak sekte murni Giokmu? Ji Leng Chan berteriak mendominasi. Dia merasa hebat setelah mengucapkan kata-kata ini. Beraninya kau mengabaikanku. Ji Leng Chan adalah murid Dao dari Heavenly Immortal Manor. Ditambah dengan kultivasinya di alam integrasi tubuh, sangat sedikit orang yang berani tidak memberinya wajah. Yang paling penting, Sekte Murni Giok tidak ada apa-apanya di dunia kultivasi. Beraninya sekte seperti itu mengudara. Hari ini,
Dia akan mengajari mereka aturan. Han Ju mengerutkan kening, dia juga marah. Orang ini benar-benar mendorong peruntungannya. Apakah kamu masih belum keluar? Apa kau ingin aku memaksamu keluar? Ji Lengchan berteriak dengan marah. Sikapnya yang dingin adalah yang paling menyebalkan. Tepat ketika dia selesai berbicara, pedang Qi tiba-tiba melesat keluar dari gunung abadi seperti sambaran petir. Sangat cepat. Sangat cepat, ekspresi Ji Lengsan berubah. Dia secara naluriah mengangkat pedangnya untuk memblokir. Ledakan, pedang Qi terbang melewati pegunungan, langsung menuju ke arahnya. Sebelum Ji Lengchan bahkan bisa mengucapkan mantra, pedang Qi menelannya, tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan jiwa esensinya yang memegang pedang. Niat pedang reinkarnasi yang mendominasi tidak menghancurkan jiwa esensinya, hanya karena seekor naga emas melingkar di sekitarnya. Betul sekali, naga emas tampak nyata dan ilusi. Retakan muncul di tubuhnya, dan itu hampir tidak bisa memblokir jari pedang penusuk dunia surga bumi mistik Yellow. Saat Han Jue hendak menunjuk lagi, naga emas itu berteriak, "Tunggu, kita bisa bicara, saya minta maaf atas nama junior bodoh ini." Han Jue berhenti dan berkata, "Aku sudah mengakui kekalahan, tapi dia bertindak terlalu jauh. Dia masih ingin menghancurkan sekte saya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tapi saya jelas tidak takut akan hal itu." Ji Lengchan masih dalam keadaan shock, mustahil. Langkah itu barusan, aku bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Hati Dao Ji Lengchan hancur. Melihat bahwa Han Jue tidak terus menyerang, naga emas itu menghela nafas lega dan berkata, "Rekan Taois, ini memang kesalahan Lengchan. Jika Anda membiarkannya pergi, kami akan segera pergi. Dao Jikong memiliki kesan yang baik tentang Anda. Kesukaan saat ini, 1 bintang." Han Jue segera memeriksa informasinya. Daoist Jikong, tingkat ke-7 dari Tribulation Transcendence Realm. Salah satu dari 12 Taoist dari Heavenly Immortal Manor. Karena Anda tidak secara langsung membunuh Ji Lengchan, dia mengembangkan kesan yang baik tentang Anda. Kesukaan saat ini, 1 bintang. Tingkat ke-7 dari alam transendensi kesengsaraan. Han Jue langsung dibutakan. Jika keberadaan seperti itu memiliki kesan yang baik tentang dirinya, seharusnya tidak ada permusuhan, kan? Han Jue berkata, "Saya harap Anda akan menepati janji Anda, kamu boleh pergi." Kebaikan Taoist Jikong terhadap Anda telah meningkat, kesukaan saat ini, 3 bintang. Naga emas itu puas. Dia merasa bahwa Han Jue memiliki karakter yang baik. Ini memang kesalahan Ji Lengchan, dan kekuatan mistiknya hanya bisa melindungi jiwa esensi. Jika Han Jue ingin membunuh Ji Lengchan, dia tidak bisa menghentikannya. Apalagi dia belum mengungkapkan identitasnya, yang berarti pihak lain tidak berhenti karena dia takut dengan identitasnya. Naga emas berkata dengan suara rendah, "Bodoh, minta maaf kepada rekan Taois ini, kembali ke pengasingan setelah masalah ini berakhir. Kamu tidak boleh keluar selama 100 tahun. Dia benar-benar marah. Dia telah berkultivasi beberapa saat yang lalu. Tetapi dia merasakan bahwa Ji Lengsan dalam bahaya. Melalui naga emas, dia sudah mengerti segalanya. Tindakan seperti itu hanyalah penghinaan terhadap Heavenly Immortal Manor. Ji Lengchan tampak seperti disambar petir, dan dia berkata dengan gelisah, "Tuan, saya baru saja keluar." Dia ingin muntah darah. Dia hanya keluar selama kurang dari 5 tahun dan telah mencari lawan yang cocok. Dia tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan sekte yang lemah. Dia akhirnya memutuskan untuk mencari sekte murni giok, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia hampir mati. Ji Lengchan tenggelam dalam depresi. Apakah dunia luar selalu begitu konyol? Dia adalah seorang kultivator realem integrasi tubuh. Han Jue memiliki ekspresi aneh. Tidak heran dia tidak pernah kalah dalam pertarungan, dia baru saja keluar. "Minta maaf sekarang?" Naga emas meraung marah. Ji Lengsan buru-buru meminta maaf sambil gemetar. Kemudian, naga emas melihat ke arah gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi dan tersenyum. "Rekan Taois, bolehkah saya tahu nama Anda?" "Guan Yu, nama kehormatan Yun Chang." "Guan Yun Chang, nama yang bagus." Naga emas memuji dan pergi bersama Ji Lengchan. Situasinya berakhir seperti ini. Ji Lengchan masih jauh dari Jade Pure Sek. Para murid tidak tahu apa yang telah terjadi.
tetapi indera surgawi para tetua dapat dengan jelas merasakannya. Tetua pembunuh dewa terlalu kuat, Xiao Yao dan Liu Bumi sama-sama terkejut. Heaven Earth Mystic Yellow World Piercing Sword Finger membuat tulang punggung mereka merinding. Mereka berpikir sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika itu mereka tidak akan mampu menahan serangan itu. Dalam pengasingan, Li Qingxi tersenyum bangga. Penatuahan memang bintang keberuntungan mereka. Dia tidak pernah mengecewakan mereka. Betapa nyamannya, di bawah pohon Fusang, Murongqi mulai memuja Han Jue. Kesukaannya melonjak menjadi 4 bintang. Han Jue tidak keberatan dan terus berkultivasi. Beberapa hari kemudian, Ji Lengchan memiliki kesan yang baik tentangmu. Kesukaan saat ini, 2 bintang. Sepertinya Taoist Jikong telah mendidiknya dan membuatnya berterima kasih kepada Han Jue. Han Jue tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang Heavenly Immortal Manor. Ini adalah tanah suci sejati, agung, untuk merayakan bahwa tidak ada permusuhan yang muncul di antara mereka. Han Jue mengeluarkan kitab kemalangan dan menyelesaikan misi hariannya. Di sisi lain, nama Guan Yu menyebar ke seluruh Heavenly Immortal Manor. Ji Lengchan adalah seorang jenius yang terkenal dari Manor. Mereka tidak menyangka dia akan dipukul mundur begitu dia melangkah keluar. Ji Lengchan membual tentang Guan Yu, mengatakan bahwa yang terakhir adalah pembudidaya nomor 1 di Sekte Murni Giok, bahkan tuannya, Taoist Jikong, mengaguminya. Semakin kuat Guan Yu, semakin tidak memalukan kekalahan ini. Saat dia membual, kesannya tentang Han Jue juga mulai meningkat. Dia mungkin mempercayainya sendiri. Han Jue tidak menyadari situasinya, dan kesannya tentang Taoist Jikong meningkat pesat. Dia tidak berharap dia bekerja begitu keras bahkan setelah kembali. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 94 Bahasa Indonesia. Bab 94/94 babak 94. Membunuh monster tua 5 tahun telah berlalu sejak Ji Lengchan datang untuk menantang mereka. Dalam 5 tahun terakhir, Sekte Jade Pure telah berlayar sangat mulus. Mereka tidak mengalami kesengsaraan besar. Seluruh sekte telah dalam keadaan kultivasi. Tingkat kultivasi para murid Sekte Surgawi Api Dara umumnya lebih tinggi daripada para murid Sekte Murni Giok. Jika mereka ingin benar-benar menaklukkan Sekte Surgawi Api Dara, mereka harus meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Di aula yang tenang, Mozu berjubah hitam sedang bermeditasi. Sejak dia dikhianati oleh Han Jue, dia dikurung di sini dan tidak bisa pergi. Sekte itu tidak memperlakukannya dengan buruk. Apapun yang dia inginkan, mereka akan memuaskannya, termasuk harta kultivasi. Tidak dapat melarikan diri, Mozu fokus pada kultivasi. Setelah bertahun-tahun, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 dari alam inti emas. Kecepatan kultivasinya bisa dianggap cepat. Alasan mengapa begitu cepat adalah karena transformasi Sekte Taoist 9 Kuali. Tidak hanya dia, tetapi kecepatan kultivasi rata-rata murid Sekte Murni Giok telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Mozu mengerutkan kening. Ada sedikit niat membunuh di antara alisnya. Bunuh jalan keluarmu, tinggalkan tempat ini dan balas dendam keluargamu. Apa yang kamu tunggu? Kakakmu Mo Fucho masih menunggu bantuanmu. Suara aneh itu terus terngiang di telinganya, seolah-olah ada roh yang menyihirnya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah sekian lama, Mozu tiba-tiba membuka matanya dan merentangkan tangannya. Aura iblis yang menakutkan meletus dan mengguncang spirit ki di aula, itu tidak terlihat dan nyata, seperti gelombang kejut yang mengguncang istana. Mozu menundukkan kepalanya dan menarik napas berat, keringat membanjiri wajahnya seperti hujan. Mengapa teknik kultivasi ini? Mungkinkah keluarga Mo benar-benar jahat? Mozu berpikir dengan gentar. Apa yang dia kembangkan bukanlah teknik kultivasi dari Sekte Murni Giok, tetapi teknik kultivasi leluhur keluarga Mo. Sejak dia menerobos ke alam inti emas, energi rohnya mulai berubah. Itu berbeda dari pembudidaya jahat yang biasanya dia lihat. Itu luas dan menyeramkan, tapi tidak dingin. Dia tidak menyadari bahwa ki iblis telah mengembun menjadi sosok di atas kepalanya. Itu memiliki 2 pasang sayap dan tampak menakutkan. Mozu ragu-ragu untuk terus mengembangkan teknik ini. Jika dia berkultivasi kembali,
Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang sia-sia? Dia tidak bisa tidak memikirkan Han Jue. Kultivasinya pasti sangat tinggi. Dia akhirnya memiliki harapan untuk mengejarnya dan tidak mau menyerah. Mo Zhu mengertakkan gigi dan terus berkultivasi. Pada bulan yang sama, Sekte Murni Giok menyambut tamu terhormat, Master Sekte tak berbentuk, monster tua yang tercerahkan. Sebagai Sekte Master, Li Qingxi tidak punya pilihan selain melangkah maju. Han Jue menangkap aura monster tua yang tercerahkan dan segera mengujinya. Dia memulai percobaan simulasi. Pada tingkat ketujuh dari alam integrasi tubuh, monster tua yang tercerahkan secara alami bukan tandingan Han Jue. Dalam pertempuran pertama, Han Jue menggunakan lebih dari 10 napas waktu. Kekuatan mistik orang ini sangat aneh. Tubuh fisiknya dapat bangkit kembali setelah mati, dan hanya ketika jiwa esensinya dihancurkan, tubuhnya akan benar-benar mati. Setelah 8 kali percobaan, Han Jue akhirnya menemukan cara untuk membunuh monster tua yang tercerahkan secara instan. Dia puas. 2 jam kemudian, Li Qingxi membawa monster tua yang tercerahkan ke tempat tinggal Gua Konet. Di bawah pohon fusang, Murongqi dan Sun Chang'an mau tidak mau melihat ke atas. Mereka bingung. Ini adalah pertama kalinya Li Qingxi membawa seseorang untuk mencari Han Jue. Elder Han, Master Sekte-Sekte tanpa bentuk secara khusus datang mengunjungi Anda. Apakah Anda bersedia bertemu dengannya? Li Qingxi bertanya, merasa gugup. Sekte tanpa bentuk terlalu kuat. Li Qingxi tidak berani menyinggung mereka dengan mudah dan hanya bisa membawa mereka ke Han Jue. Jika monster tua yang tercerahkan memiliki niat buruk, dia bisa menyelinap masuk. Pintu masuk Konet Cave Abode tiba-tiba terbuka dan suara Han Jue terdengar, masuk. Setelah mendengar itu, monster tua yang tercerahkan tersenyum. Dia segera memasuki gua tempat tinggal dan menutup pintu masuk. Li Qingxi tidak pergi tetapi menunggu di luar gua tempat tinggal. Dia sedikit gugup, akankah Penatua Han menyalahkannya? Namun, monster tua yang tercerahkan telah dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin menemukan Han Jue. Jika dia menolak, pihak lain akan marah dan dia masih harus mencari bantuan Han Jue dalam perkelahian. Setelah memasuki Konet Cave Abode, monster tua yang tercerahkan melihat Han Jue dan langsung terpana. Apa pria yang tampan, bahkan Dong Wangxian tidak bisa dibandingkan dengan Han Jue dalam hal penampilan dan temperamen. Duduk di tempat tidur, Han Jue bertanya, mengapa kamu mengunjungi saya? Waktu yang tepat, ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak ingin mengambilnya. Tidak ada gerbang ke neraka, tetapi Anda bersikeras menerobos masuk. Jangan pernah berpikir untuk pergi sekarang. Monster tua yang tercerahkan berjalan ke sisi meja dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang sikap elegan tetua pembunuh dewa dari Sekte Murni Giok. Aku datang untuk berkunjung. Selain itu, saya ingin menyelesaikan dendam kami. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Nona Xing adalah sahabat Dao Anda. Itu memang salahku. Oleh karena itu, saya tidak terus menargetkan Sekte Murni Giok untuk menaklukkan Sekte Surgawi Api Darah. Han Jue pura-pura bingung. Apakah begitu? Terima kasih, rekan Taois. Omong kosong yang bagus. Dari tingkat kebencian bintang 4 awal hingga tingkat kebencian bintang 5 saat ini, Anda pasti ingin mencabik-cabik saya. Han Jue berpikir dalam hati. Monster tua yang tercerahkan sangat ramah, tetapi dia bisa melihat kebenciannya padanya dan tentu saja tidak mempercayainya. Selain itu, aku telah dikutuk selama ini. Apakah itu yang Anda lakukan? Jika demikian, saya harap Anda tidak melampiaskan kemarahan Anda kepada saya. Saya tidak akan mengganggu Nona Xing lagi. Kedua sekte kami juga dapat membangun hubungan persahabatan, kata monster tua yang tercerahkan dengan serius. Han Jue mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, kutukan, saya bukan orang seperti itu. Selain itu, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kenapa aku mengutukmu? Orang ini luar biasa. Dia benar-benar menebak bahwa Han Jue mengutuknya. Tidak, dia harus dibasmi. Monster tua yang tercerahkan mengutuk dalam pikirannya. Tak tahu malu, siapa lagi yang bisa selain Anda? Pada saat yang sama, dia memperkirakan kekuatan Han Jue. Meskipun Han Jue ditutupi dengan harta karun luminous, dia tidak memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar.
Haruskah saya mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Dia tidak berani mengakuinya, yang berarti dia takut padanya. Begitu orang ini meninggal, Xing Hongxuan akan menjadi milik muridnya. Sekte Murni Giok dan Sekte Surgawi Api Darah juga akan dianeksasi oleh sekte tanpa bentuk. Begitu pikiran ini muncul, dengan cepat berkembang memenuhi pikirannya. Rekan Taois, mari berhenti berpura-pura. Aku di sini bukan untuk menyalahkanmu. Saya hanya ingin Anda berhenti. Monster tua yang tercerahkan tersenyum dan berkata, kebencian monster tua yang tercerahkan padamu telah meningkat. Poin kebencian saat ini, 5,5 bintang. Brengsek, itu naik lagi, mata Han Jue menjadi dingin. Di luar tempat tinggal gua, Sun Chang'an mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte, tuanku tidak suka diganggu. Apakah Anda tidak melanggar aturannya dengan melakukan ini? Pada saat itu, sekte tanpa bentuk akan tahu bahwa tetua pembunuh dewa adalah tuanku. Li Qingxi sedikit malu dan berkata tanpa daya, Master Sekte tanpa bentuk ingin datang langsung ke gunung berkultivasi rajin menjadi abadi. Dia hanya meminta saya untuk memimpin karena dia takut merusak keharmonisan kami. Ayam neraka hitam di pohon fusang sangat gugup. Tingkat kultivasinya dekat dengan alam penggabungan Void, tetapi masih terasa tidak nyaman menghadapi monster tua yang tercerahkan. Apa artinya ini? Ini berarti monster tua yang tercerahkan itu sangat kuat. Akankah guru baik-baik saja? Haruskah saya buru-buru masuk dan kabur bersama guru? Ledakan suara keras tiba-tiba datang dari Konet Cave Abode, mengejutkan Li Qingxi. Ayam neraka hitam berubah menjadi sambaran petir hitam dan menyerbu ke dalam gua tempat tinggal. Saat dia melakukannya, dia melihat monster tua yang tercerahkan berdiri di depan Han Jue. Menguasai, sakit, diam, Han Jue mendengus dan menyela ayam. Ayam neraka hitam tercengang, itu menatap monster tua yang tercerahkan dengan mata lebar. Monster tua yang tercerahkan tidak lagi membuatnya gelisah. Orang ini, apakah sudah mati? Han Jue berkata tanpa ekspresi, aku telah menghancurkan jiwa esensinya, beritahu Master Sekte bahwa kepala sekte tanpa bentuk sedang mengobrol dengan saya dan berniat untuk tinggal selama beberapa hari lagi. Ayam neraka hitam tercengang, tempat tinggal gua bahkan belum runtuh, namun guru telah melenyapkan jiwa esensi monster tua yang tercerahkan, seberapa besar perbedaan kultivasi antara keduanya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 95 Bahasa Indonesia. Bab 95/95 babak 95, Zhou Fan dan Dong Wangxian ayam neraka hitam meninggalkan gua Konet Abode dan mengatakan kata-kata Li Qingxi Han Jue. Meskipun Li Qingxi bingung dan khawatir, karena Han Jue berkata begitu, dia hanya bisa menekan emosinya dan pergi. Ayam neraka hitam kembali ke pohon fusang. Murong Qi bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ayam, bagaimana situasi di dalam? Lebih dari 300 tahun telah berlalu. Pembatasan di Konet Cave Abode telah lama ditingkatkan oleh Han Jue, perasaan surgawinya tidak bisa masuk. Ayam neraka hitam mendengus. Bukankah Tuan Ayam sudah mengatakan, berkultivasi dengan baik, jika Anda menghadapi musuh yang kuat yang tidak dapat Anda kalahkan di masa depan, dengan tingkat kultivasi Anda, guru dan saya bahkan tidak akan membawa Anda. Murong Qi tercengang. Sun Chang'an menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama terbiasa dengan kenyataan bahwa ayam neraka hitam sering berbicara tentang melarikan diri. Di dalam gua Konet Abode, Han Jue sedang memeriksa cincin penyimpanan monster tua yang tercerahkan. Orang ini memiliki 4 cincin. Sebagai Master Sekte, dia secara alami kaya. Ketika Han Jue menghitung, dia hampir meneteskan air liur. Dengan begitu banyak harta dan sumber daya, itu sudah cukup untuk mendirikan sebuah sekte. Jika dia menyerahkannya ke Sekte Murni Giok, mereka pasti akan bisa melambung lebih cepat. Namun, Han Jue tidak begitu egois. Ini semua milikku. Setelah mencari beberapa saat, Han Jue tiba-tiba menemukan sebuah token. Kata-kata, Heavenly Immortal, diukir di atasnya. Di samping token abadi surgawi adalah surat dari surgawi abadi Manor. Isinya kira-kira sedemikian rupa sehingga dengan menggunakan token abadi surgawi ini, dia bisa mendaftar untuk bergabung dengan istana abadi surgawi, tetapi apakah dia bisa lulus tergantung pada bakatnya.
The Heavenly Immortal Manor tidak pernah melihat tingkat kultivasi, mereka hanya melihat potensi. Setelah menyuntikkan energi roh ke dalam token, itu akan mengarahkan pelamar untuk mencari lokasi Heavenly Immortal Manor. Setelah pelamar menemukannya, token akan hilang. Dengan kata lain, token abadi surgawi ini belum digunakan. Selain token abadi surgawi, monster tua yang tercerahkan sebenarnya memiliki pil budidaya alam integrasi tubuh. Ini membuat Han Jue agak terkejut. Orang ini tidak buruk. Setelah menghitung, Han Jue mulai membelah jiwanya. Dia menggunakan metode menciptakan wayang surgawi. Dia hanya perlu membagi sebagian dari jiwanya untuk mengendalikan tubuh monster tua yang tercerahkan. Berhati-hati, Han Jue masih memutuskan untuk mengalihkan masalah. Bagaimana jika sekte tanpa bentuk memiliki pendukung? 7 hari kemudian, monster tua yang tercerahkan meninggalkan gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Master Sekte Li Qingxi memimpin lusinan tetua dan diaken untuk mengirimnya pergi. Hal ini menyebabkan diskusi besar di sekte. Di dunia kultivasi tempat mereka berada, sekte tanpa bentuk jelas merupakan keberadaan yang paling mempesona. Sebelumnya, mereka telah menghancurkan sekte surgawi api darah dengan dominasi mutlak, menyebabkan nama mereka mengguncang dunia. Di mata mereka, masih ada celah yang cukup besar antara mereka dan sekte tanpa bentuk. Li Qingxi secara terbuka mengumumkan bahwa sekte tanpa bentuk akan berteman dengan sekte murni giok dan membangun hubungan yang baik. Berita ini dengan cepat menyebar kian besar dan menyebabkan banyak sekte mendiskusikannya. Setelah meninggalkan sekte murni giok, Han Jue mengendalikan monster tua yang tercerahkan untuk terbang ke arah yang acak. Dia bergerak maju dengan sangat cepat. Fragmen jiwa yang ditinggalkan Han Jue di monster tua tercerahkan hanya bisa bertahan selama sebulan sebelum menghilang. Dia harus mengalihkan kematian monster tua yang tercerahkan sebelum itu terjadi. Memikirkannya, Han Jue tidak punya musuh sekarang. Burung Vermilion berada di alam atas, dan sekte penjinak iblis berada di negara bagian utara yang jauh. Dia tidak tahu siapa yang harus dibingkai untuk kematian monster tua yang tercerahkan. Jika tidak ada cara lain, dia akan mendorongnya ke iblis. Dalam waktu kurang dari 2 hari, monster tua yang tercerahkan meninggalkan wilayah Great Yan. Han Jue terus maju tanpa tujuan. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak sekte, tetapi mereka semua terlalu lemah. Mereka tidak bisa menahan balas dendam sekte tanpa bentuk sama sekali. Dia harus pergi ke sekte yang kuat, mungkin tidak ada satu di Great Yan, tetapi seharusnya ada satu di dunia kultivasi lainnya. Han Jue tidak pernah meninggalkan sekte murni giok dalam hidupnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi lainnya. Dia hanya bisa tinggal sejauh mungkin dari Yan besar. Dong Wangxian gelisah. Sebelum memasuki sekte murni giok, monster tua yang tercerahkan takut Dong Wangxian akan menimbulkan masalah, jadi dia dibuat untuk tetap berada di luar sekte tersebut. Dong Wangxian mengikuti setelah monster tua yang tercerahkan. Monster tua yang tercerahkan telah mati terlalu cepat. Sebelum dia meninggal, dia belum menggunakan energi roh alam integrasi tubuhnya. Han Jue mengendalikannya untuk terbang dengan kecepatan penuh. Jadi bagaimana Dong Wangxian bisa mengejar? Tuan menjadi gila, Dong Wangxian mengerutkan kening saat terbang dengan pedangnya. Saat jarak antara tuan dan murid meningkat, dia tidak hanya harus mengejar, dia juga harus menentukan arahnya. Dua sosok muncul di depan, itu adalah Zhou Fan dan Mo Fuchou. Mereka bertiga saling berpapasan, untuk beberapa alasan, Zhou Fan dan Dong Wangxian menoleh. Mata mereka bertemu. Ketika mereka berdua melihat satu sama lain, hati mereka entah kenapa berdebar-debar seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Siapa orang ini? Zhou Fan mengerutkan kening. Dong Wangxian bergumam pada dirinya sendiri, siapa anak ini? Aku membencinya karena suatu alasan. Mereka berdua tidak tinggal lebih lama lagi dan menghilang ke arah yang berbeda. Zhou Fan memandang Mo Fuchou dan berkata, orang itu barusan membuatku merasa tidak nyaman. Jika dia tidak terlalu kuat, saya akan berurusan dengannya. Mo Fuchou terdiam. Dia berkata dengan sedih, bisakah kamu berhenti? Berapa banyak yang telah saya derita setelah mengikuti Anda? Kami kembali ke sekte Jade Pure kali ini. Jangan membuat masalah lagi. Zhou Fan tertawa. Aku tahu,
Saya sangat ingin melihat ekspresi mereka ketika mereka melihat kami, terutama Han Jue. Mo Fucho menggelengkan kepalanya, entah bagaimana, dia punya firasat. Bukan Han Jue yang akan terkejut, tapi mereka. Namun, Zhou Fan saat ini sangat arogan. Belum lama ini, dia telah melukai seorang kultivator formasi jiwa, sehingga egonya meningkat. Zhou Fan percaya bahwa bahkan jika Han Jue adalah tetua pembunuh dewa, tingkat kultivasinya seharusnya tidak meningkat banyak selama bertahun-tahun. Spirit Ki dari Grid Yan terlalu lemah, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan dunia kultivasi lainnya. Sosok perkasa tahap pembentukan jiwa dari dunia kultivasi lainnya bahkan mungkin tidak dapat menembus ranah kecil dalam 100 tahun, apalagi Han Jue dari Yan besar. Setengah bulan kemudian, Han Jue mengendalikan monster tua yang tercerahkan ke gunung yang dalam. Tidak ada jejak manusia dalam jarak 1000 mil. Monster tua yang tercerahkan terus maju. Dia tidak menahan auranya dari alam integrasi tubuh sama sekali, menakut-nakuti semua binatang buas. Han Jue merasa sudah waktunya. Dia menemukan tempat acak dan meninggalkan monster tua yang tercerahkan. Seorang kultivator hebat dari sekte tanpa bentuk pasti akan dapat melacaknya di sini. Han Jue membuatnya mendarat di bawah pohon dan mengukir kata di batang pohon. Iblis, jika seseorang dari sekte tanpa bentuk melihatnya, imajinasi mereka pasti akan menjadi liar. Setelah melakukan semua ini, Han Jue langsung memotong fragmen jiwanya, yang dengan cepat menghilang. Monster tua yang tercerahkan duduk di bawah pohon. Kepalanya tiba-tiba tertunduk dan tangannya mendarat di tanah tanpa kehidupan. Ketika kesadarannya kembali ke Konet Cave Abode, Han Jue menghela nafas lega. Itu harus baik-baik saja. Dia kemudian mengeluarkan kitab kemalangan dan mengutuk burung vermilion terlebih dahulu. 7 hari kemudian, bosan, Han Jue membuka hubungan interpersonalnya untuk memeriksa email-emailnya. Murid Anda Suki menyebarkan nasib buruk. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil telah menjadi tandus. Hewan peliharaanmu, Chaotic Heavenly Dog, telah menjadi Raja Iblis. Teman baikmu Chang Yuer mendapat kesempatan dan memperoleh teknik kultivasi kuno. Teman baikmu Daos Nine Cauldrons diserang oleh sesama anggota sekte dan terluka parah. Muridmu Yang Tiandong diserang oleh Raja Iblis, X3. Teman baikmu Mozu telah membangunkan jiwa iblisnya dan jatuh ke jalan iblis. Niat membunuhnya telah meningkat pesat. Muridmu Yang Tiandong melahap Raja Iblis dan kultivasinya meningkat pesat. Teman baikmu Zhou Fan diserang oleh seorang kultivator dari jalan lurus dan terluka parah. Untungnya, sosok yang perkasa menyelamatkannya. Tatapan Han Jue mendarat di informasi Mozu, membangkitkan jiwa iblisnya. Apa yang terjadi dengannya? Han Jue segera memeriksa istana tempat Mozu dipenjara, dan ekspresinya berubah. Providence tingkat atas. Berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 96 Bahasa Indonesia. Bab 96/96 Babak 96, Ras Iblis, Penyelenggaraan Sing Hong Xuan. Perasaan surgawi Han Jue memasuki istana tempat Mozu berada. Dia tidak melihatnya. Sebagai gantinya, dia melihat telur hitam besar yang dibentuk oleh Ki Iblis mengambang di udara. Itu mengerikan. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi aula, menyebabkan suhu turun ke titik beku. Han Jue langsung pindah ke aula. Dia berjalan di depan telur hitam dan menyelidikinya dengan akal sehatnya. Dia bisa merasakan aura Mozu. Ki Iblis ini memiliki perlawanan yang sangat kuat. Bahkan seorang pembudidaya Void Amalgamation Realm mungkin tidak dapat menembusnya. Han Jue mengerahkan beberapa kekuatan, dan indera surgawinya menembus aura iblis dan memasuki telur hitam. Dia langsung merasa canggung. Mozu telanjang di dalam telur. Kulitnya yang seputih salju terlalu mencolok. Han Jue melambaikan tangan kanannya. Energi roh 6 jalan terpancar keluar dan menyegel istana. Dia menggosok dagunya dan berpikir, apa yang terjadi? Dia tidak bisa merasakan jiwa lain di tubuh Mozu. Dengan kata lain, dia tidak kerasukan. Namun, jiwanya berubah, menjadi tidak manusiawi. Apa latar belakang keluarga Mo Fucho juga jatuh ke jalur iblis. Han Jue terus menyentuh dagunya sambil berpikir. Mo Fucho tidak sederhana, kultivasinya tidak terlalu jauh di belakang Zhou Fan.
tidak lama setelah Zhou Fan menerobos ke alam Naschen Sol, orang ini juga mencapainya. Han Jue tidak berani menyela Mo Zu, takut dia akan mendapat serangan balasan. Keributan di istana menyebabkan Taoist Jingsu datang. Dia ingin masuk tetapi terhalang oleh energi roh 6 jalan Han Jue. Tidak apa-apa, aku di sini. Suara Han Jue terdengar, Taoist Jingsu merasa lega. Karena dia telah memberikan instruksi, Li Qingxi juga sangat berhati-hati dengan Mo Zu. Biasanya, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati istana, dan Taoist Jingsu bertanggung jawab atas itu. Setelah Taoist Jingsu pergi, Han Jue terus menunggu. Beberapa hari kemudian, telur hitam Ki Iblis akhirnya mulai menghilang. Ketika tubuh Mo Zu mendarat di tanah, Han Jue segera mengeluarkan jubah dan mengenakannya padanya. Ekspresi Han Jue berubah aneh. Kultivasi Mo Zu sebenarnya telah mencapai alam jiwa baru lahir. Yang paling penting, dia tidak melampaui kesengsaraan. Ini konyol. Mo Zu perlahan membuka matanya. Wajah Han Jue meremas ke dalam visinya. Dia tidak ketakutan. Sebaliknya, dia menatap Han Jue dengan kabur. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan menyentuh wajahnya. Dibandingkan dengan masa lalu, Mo Zu saat ini jauh lebih cantik. Wajahnya yang menawan bahkan lebih mempesona, cukup untuk menggerakkan kebanyakan pria. Han Jue mengerutkan kening dan berkata, "Nona Mo, bangun." Mo Zu sepertinya tidak mendengarnya dan terus menyentuhnya. "Pa," Han Jue menamparnya, dan dia segera sadar. Mo Zu menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, "Mengapa kamu memukulku lagi?" "Lagi? Kapan aku memukulmu sebelumnya?" Han Jue tidak terlalu memikirkannya dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan keluarga Momo? Mengapa kamu menjadi iblis?" Mo Zu kembali sadar dan tanpa sadar melihat tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa pakaiannya telah diubah menjadi jubah putih Han Jue, dia tidak takut tetapi terkejut. "Kau mengganti pakaianku? Tentu saja, kau melihat tubuhku. Aku tidak melakukannya. Aku mengenakan pakaianmu dengan mata tertutup. Kenapa kamu menutup matamu? Bukankah itu karena kamu melihatnya? Kalau begitu aku minta maaf. Aku tidak menginginkannya. Bagaimanapun, Anda harus bertanggung jawab untuk saya. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu." Apakah ini penipuan yang rumit? Penipuan? Han Jue sakit kepala. Itu adalah dosa untuk menjadi terlalu tampan. Dia percaya bahwa selain tampan dan menyelamatkan hidup Mo Zu, dia tidak pernah peduli padanya. Jika itu Zhou Fan, Mo Zu pasti sudah berubah pikiran. Mo Zu senang. Kemudian, dia mulai menjawab pertanyaan. "Saya juga tidak yakin. Sejak saya melangkah ke alam inti emas, saya sering mendengar suara ketika berkultivasi. Pada awalnya, saya pikir itu adalah setan mental. Belum lama ini, saya menemukan bahwa itu bukan iblis mental, tetapi wasiat yang diturunkan oleh leluhur keluarga saya. Keluarga Mo bukanlah klan pembudidaya jahat di dunia kultivasi, tetapi keturunan iblis sejati. Iblis pernah menjadi ras. Setelah mereka binasa, teknik kultivasi mereka diturunkan ke ras manusia, dan dengan demikian lahirlah para pembudidaya jahat. Keluarga Mo dapat dianggap sebagai keturunan iblis dan ras manusia." Han Jue menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu akan kehilangan kendali? Jika Mo Zu menjadi gila dan ingin membantai dunia, berapa banyak tamparan yang harus dia berikan untuk menyelamatkannya?" Mo Zu memutar matanya dan berkata, "Saya bukan pembudidaya jahat. Bagaimana saya bisa kehilangan kendali?" Pembudidaya jahat kehilangan kendali dengan mudah karena tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan teknik jahat. Setan batin mereka adalah reaksi dari kesadaran iblis. Han Jue berkata dengan serius, "Kalau begitu jangan lakukan kejahatan dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun, sekte murni giok adalah sekte yang benar. Itu kecuali seseorang ingin menyakitimu." Tentu saja, keduanya terdiam dan suasana menjadi canggung. Mo Yuling telah mengembangkan kebencian terhadapmu. Poin kebencian saat ini, 3 bintang. Han Ju mengerutkan kening. Dia segera mencabut hubungan interpersonalnya dan memeriksa informasi orang ini. Potret Mo Yuling sangat indah, agak mirip dengan Mo Zu. Mo Yuling, tingkat kelima dari alam transendensi kesengsaraan, kepala generasi kedua keluarga Mo, terjebak di area terlarang yang misterius dan tidak bisa lepas dari batasan.
dia telah memilih Mozu sebagai penggantinya dan berharap untuk mengandalkannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Mozu memiliki perasaan untuk Anda. Dia memusuhi Anda, berpikir bahwa Anda adalah penghalang untuk pertumbuhan Mozu, dan ingin menyingkirkan Anda. Poin kebencian saat ini, 3 bintang. Sebuah tanda tanya muncul di kepala Han Jue. Mozu tiba-tiba maju selangkah dan mengumpulkan keberaniannya. Dia tergagap malu. Han Jue, saya telah mewarisi teknik nenek moyang keluarga Mo. Di antara mereka, ada 2 teknik kultivasi 2 orang. Apakah Anda bersedia berkultivasi dengan saya? Ini bagus untuk kita berdua. Han Ju mengerutkan kening. Sebulan kemudian, Han Jue selesai menghibur Mozu dan kembali ke Konet Cave Abode. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali adalah mengeluarkan kitab kemalangan dan mengutuk Mo Yuling. Wanita ini ingin membunuhku, bisakah dia mengabaikan itu? Han Jue takut suatu hari dia akan keluar dari batasan sendirian dan datang untuk mengganggu kultivasinya. Pada saat itu, mungkin karena Mozu, dia akan berada dalam dilema. Akan lebih baik bagi Mo Yuling untuk tidak keluar. Jadi, setiap beberapa tahun, dia akan mengutuk Mo Yuling. Setelah mengutuk selama 7 hari, Han Jue mengeluarkan pil yang dia dapatkan dari monster tua yang tercerahkan dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, Mozu menghadapi Han Jue seperti istri yang patuh. Dia menyuruhnya untuk berkultivasi di istana dan tidak keluar, dan dia dengan senang hati setuju. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama sebulan dan hubungan mereka telah meningkat pesat. Han Jue mengirim transmisi suara ke Li Qingxi memintanya untuk memberikan beberapa pil padanya. Setelah mendengar bahwa Mozu sudah berada di alam Naschen Sol, Li Qingxi sangat gembira. Dia segera mengatur agar Mozu menjadi murid inti dan meminta Taoist Jingsu mengirim pil dan hartanya sesekali. Sekte murni Giok sekarang menjadi harimau yang tenang di Sungai Panjang sejarah. Itu diam-diam menjadi lebih kuat, tidak flamboyan atau sombong. 8 tahun berlalu dengan cepat, mengandalkan pil, Han Jue akhirnya mencapai tingkat kelima dari alam integrasi tubuh. Dia juga telah menggunakan semua pil monster tua yang tercerahkan. Kultivasi di alam integrasi tubuh sangat sulit. Kecepatan kultivasi Han Jue sudah cukup cepat. Seorang ahli berusia 400 tahun di tingkat kelima dari alam integrasi tubuh, siapa yang akan percaya itu? Pada hari ini, Xing Hongxuan kembali. Hal pertama yang dilakukan gadis ini adalah menemukan Han Jue. Dia membiarkannya masuk, penasaran tentang apa yang akan dia berikan padanya kali ini. Xing Hongxuan duduk di sebelahnya dan mengeluarkan sebatang rumput ungu dari cincin penyimpanannya. Daun itu berkedip dengan cahaya redup. Suamiku, aku menemukan ini di Tanah Iblis. Selama periode waktu ini, saya meninggalkan Great Yan dan pergi ke West Abyss. Rumput ini tidak sederhana. Ketika saya menemukannya, saya melihat 2 Raja Iblis memperebutkannya. Saya mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka berdua terluka untuk merebutnya, kata Xing Hongxuan dengan bangga. Han Jue bertanya dengan heran, apakah kamu begitu kuat sekarang? Xing Hongxuan hanya berada di Golden Core Realm tahap keempat. Bagaimana dia bisa merebut harta karun seperti itu dari tangan 2 Raja Iblis? Xing Hongxuan menutup mulutnya dan tertawa. Bukankah aku memahami kekuatan mistik di alam mistik? Teknik Divine merekam metode gerakan. Saya sudah menguasainya. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya masih bisa melarikan diri. Tidak ada orang atau iblis yang bisa mengejar saya. Mengapa Han Jue merasa bahwa keberuntungan gadis ini juga meningkat? Mungkinkah dia dipengaruhi oleh takdirnya sebagai keturunan Kaisar Abadi? Han Jue mengambil rumput ungu, dan sebaris kata tiba-tiba muncul di depannya. Terdeteksi bahwa kekayaan alam berpotensi menjadi pembawa takdir bawaan. Periksa asalnya. Rumput ini bisa menjadi roh, Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 97 Bahasa Indonesia. Bab 97 banding 97 Bab 97, Potensi Budidaya Dewa Abadi, Sage Green Piton Agung. Sebatang rumput bisa menjadi pembawa takdir konet. Aneh. Han Jue segera memilih untuk memeriksa latar belakangnya. Rumput surga dan bumi, 10.000 tahun yang lalu, awalnya adalah rumput biasa. Kemudian, seorang immortal turun ke dunia fana dan bermeditasi di sekitarnya. Setelah 100 tahun mandi di Immortal Ki,
secara bertahap melepaskan bentuk fananya. Selama 10.000 tahun, sering mengalami bencana kehancuran. Setiap kali sebelum binasa, secara naluriah akan berubah menjadi debu dan menyebar ke dunia, sebelum tumbuh lagi. Rumput ini berpotensi menjadi rumput dewa, atau bahkan dewa abadi. Potensi budidaya dewa abadi, itu sedikit menakutkan. Han Jue mengangkat alisnya. Kekuatan hidup ini sangat kuat, itu telah bertahan selama 10.000 tahun. Han Jue mengambil rumput langit dan bumi dan tersenyum pada Xing Hongxuan. Aku akan mengambil rumput ini. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Xing Hongxuan bahkan lebih senang. Dia mulai menggambarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Selama beberapa tahun terakhir, Xing Hongxuan telah menjadi protagonis novel fantasi. Dia berkeliling dunia dengan pedangnya dan membantu orang lain ketika dia melihat ketidakadilan. Dia bertarung melawan pembudidaya jahat, menerobos masuk ke makam kuno, memburu musuh, dan membantai jalannya ke alam iblis. Setelah mendengarnya, Han Jue memiliki keinginan untuk keluar dan melihatnya. Tunggu, Han Jue diperingatkan, wanita ini pasti diatur oleh Dao Surgawi untuk membujuknya pergi. 400 tahun pertama telah sukses. Melihat ke belakang, berapa banyak musuh kuat yang telah menjadi tulang belulang karena mereka tidak mengetahui kekuatannya. Omong-omong, dia memiliki beberapa musuh. Lihatlah Zhou Fan, Yang Tiandong, Chaotic Heavenly Dog, Suki. Setiap kali dia memeriksa emailnya, dia melihat mereka dipukuli. Itu sama untuk Li Qingxi sebelumnya. Selama dia keluar, dia pasti akan menderita. Sekarang, dia tinggal di Sekte Murni Giok setiap hari dan tidak lagi terluka. Hanya setelah meninggalkan Great Yan kita akan tahu betapa kecilnya itu. Ambil negara bagian West Abyss, misalnya, Sekte Jadepure bahkan tidak dianggap sebagai sekte kelas 2 di sana. Kami hanya dapat memiliki reputasi kami saat ini karena Anda, suamiku. Saya pikir Anda harus berada di urutan teratas daftar 100 pembudidaya teratas di dunia, yang baru-baru ini menyebabkan kekacauan di dunia kultivasi. Semakin Xing Hongxuan berbicara, semakin bersemangat dia. Han Jue entah kenapa memikirkan orang-orang yang kembali ke kampung halaman mereka setelah bertualang di kota besar di kehidupan sebelumnya. Dan apa daftar 100 pembudidaya teratas ini? Terlalu dangkal. Han Jue tidak peduli dengan ketenaran, hanya keuntungan. Setelah Xing Hongxuan selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil penambah umur panjang dari cincin penyimpanannya dan berkata, "Ini untukmu, potensi Anda biasa-biasa saja. Aku takut kamu akan mati terlalu dini." Xing Hongxuan memutar matanya, "Kamu hanya tahu bagaimana menggodaku. Aku serius, jangan khawatir. Saya sudah minum pil seperti itu, dan juga harta alam. Saya memiliki umur panjang." Itu bagus. Berbicara tentang umur, murid tertua dari Jade Serene Peak, Liu Sanxin, meninggal beberapa dekade yang lalu. Sekte ini memiliki terlalu sedikit metode peningkatan umur. Jika dia meninggalkan Great Yan sesegera mungkin masih ada kesempatan. Xing Hongxuan menghela nafas, sementara Han Jue tercengang. Dia merasa ada beberapa orang yang hilang dari daftar temannya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Berbicara tentang Liu Sanxin, Han Jue masih ingat bahwa kakak senior ini ingin menjaganya. "Sebelum aku bisa mengganggunya, dia sudah pergi," Han Jue berkata dengan serius. "Berkultivasi dengan baik, jangan menjadi senior Liu berikutnya. Aku tidak tega meninggalkan dunia ini, aku masih ingin menemanimu, suamiku." Kemudian, Han Jue memintanya untuk mengeluarkan boneka surgawi. Dia ingin meningkatkan energi rohnya. Setelah beberapa hari, dia mengisi boneka surgawi Xing Hongxuan dengan energi roh 6 jalan dan dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dengan boneka surgawi di sekitar, Han Jue juga dapat yakin bahwa dia bisa keluar dan menjelajah. Han Jue berpikir bahwa itu akan berakhir seperti ini, tetapi Xing Hongxuan mengganggunya selama sebulan lagi. Mendesah, setelah dia pergi, Han Jue mengeluarkan rumput langit dan bumi dan menanamnya di gua tempat tinggal. Rumput ini terlalu kecil, jika ditanam di bawah pohon fusang, mungkin suatu hari akan terinjak-injak sampai mati. Setelah menanamnya, Han Jue tersenyum puas. Dia dalam suasana hati yang baik baru-baru ini, jadi dia mungkin juga mengutuk burung vermilion dan Mo Yuling untuk menghidupkan segalanya.
Di salah satu katakombe, paku-paku yang tergantung di langit-langit tampak menyeramkan dan menakutkan, meneteskan air. Salah satu duri terbalik diikat dengan tendon darah. Di bagian bawah ada dua orang. Mereka adalah Zhou Fan dan Mo Fuchou. Keduanya memiliki rambut acak-acakan dan pakaian compang camping dan mereka berlumuran darah. Di bawah mereka ada panci besar yang mendidih dengan minyak keruh. Melihat dari atas, katakombe dipenuhi dengan setan. Ada banyak dari mereka, dan kebanyakan dari mereka sedang tidur siang. Zhou Fan menggertakkan giginya dan melihat ke satu arah. Setan raksasa telah terbentuk, bahkan duduk, tingginya 50 kaki. Itu memiliki tubuh yang kuat dan mengenakan baju besi berat yang terbuat dari sisik ular. Itu memiliki kepala ular yang jelek dan menyeramkan. Sesosok berdiri di samping iblis ular. Itu adalah murid tertua Han Jue, Yang Tiandong. HMPH, pesuruh setan, Zhou Fan mengutuk, dia sangat tidak senang. Mo Fuchou menghela nafas. Itu bukan salahnya. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, salahkan nasib buruk kita sendiri. Kami secara tidak sengaja memasuki wilayah Great Sage Green Piton dan Anda cukup gegabah untuk membunuh iblis yang berpatroli. Zhou Fan bahkan lebih marah ketika mendengar itu. Dia mengutuk, orang itu terlalu sombong. Dia terus menyebut kita manusia fana dan bahkan ingin kita berlutut dan memohon belas kasihan. Bisakah kamu mentolerir itu? Mo Fuchou tersenyum pahit, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Di sisi lain, Great Sage Green Piton tertawa, Donger, katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi keduanya? Haruskah kita memasaknya atau memurnikannya menjadi pil? Yang Tiandong mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, ayah angkat, apakah kita harus membunuh mereka? Mereka membunuh iblis saya, jadi mereka harus mati. Donger, jika Anda ingin mewarisi kekuatan saya, Anda harus memutuskan hubungan dengan umat manusia. Manusia dan iblis tidak bisa didamaikan. Ini adalah aturan dunia. Anda tidak bisa goyah. Yang Tiandong mengutuk diam-diam setelah mendengar itu, apakah Anda pikir saya ingin menjadi iblis? Ketika dia mendengar Zhou Fan memarahinya, hatinya semakin sakit. Saat itu, dia dan Zhou Fan ditangkap oleh Sekte Jas Hujan. Mereka melawan bersama dan dipukuli bersama. Mereka sangat dekat. Sekarang, untuk hidup, jika dia menyaksikan Zhou Fan dimasak sampai mati, bagaimana dia bisa menghadapi Sekte Murni Giok dan Han Jue? Saat aku menjadi orang suci iblis, aku pasti akan membunuh kalian semua Raja Iblis. Yang Tiandong sangat marah. Alasan mengapa dia meninggalkan Great Yan adalah karena Raja Iblis Dian Su bertanggung jawab atas ras iblis di sana. Dia tidak bisa mengendalikan mereka, jadi dia pergi ke iblis lain. Saat dia bertarung, dia akhirnya berhasil mengendalikan pasukan iblis. Pada akhirnya, dia bertemu dengan Great Sage Green Piton. Great Sage Green Piton menggunakan 1 juta tentara iblis dan memiliki reputasi tinggi di antara mereka. Yang Tiandong bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun darinya. Great Sage Green Piton merasa bahwa potensi garis keturunannya tidak buruk, jadi dia menerimanya sebagai putra angkatnya. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa hidup dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri atau melakukan serangan balik. Kemudian, dia melihat Zhou Fan dan orang lain tertangkap. Afinitas ini membuat Yang Tiandong sangat tidak nyaman. Haruskah saya meminta bantuan guru? Pikiran ini muncul di kepala Yang Tiandong, tetapi dia dengan cepat menolaknya. Aku tidak bisa menyusahkannya. Saat ini, seekor iblis elang terbang dan berteriak, Yang Mulia, seorang kultivator yang menyebut dirinya Dong Wangxian dari sekte tanpa bentuk berteriak di luar. Dia ingin membantai kita semua dan membalaskan dendam tuannya. Dia terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya. Ketika Great Sage Green Piton mendengar ini, ekspresinya menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan berkata, sekte tanpa bentuk, bagus sekali. Raja ini memiliki dendam terhadap monster tua yang tercerahkan. Dia bangkit, energi iblis yang mengerikan meletus, mengguncang seluruh katakombe. Donger, tetap di sini dan awasi mereka. Ketika saya kembali, saya berharap dapat melihat mereka di dalam pot. Great Sage Green Piton berubah menjadi aura hijau dan menghilang. Yang Tiandong memandang Zhou Fan dan Mo Fuchou lagi, merasa sangat bertentangan. Haruskah dia mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan mereka?
Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 98 Bahasa Indonesia. Bab 98/98 Babak 98. Master sekte berikutnya di pegunungan, iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi seorang pria berjubah emas. Itu adalah Dong Wangxian dari sekte tanpa bentuk. Dong Wangxian memegang pedangnya dengan kedua tangan saat dia terbang di udara. Sebuah payung merah terbuka dan berputar dengan kecepatan tinggi di sekelilingnya. Itu mengiris iblis yang menyerang dan darah menghujani. Melihat ke bawah, seluruh gunung dipenuhi dengan mayat iblis. Mereka semua tidak lengkap dan mengerikan. Hanya itu yang kamu punya, di mana rajamu? Dong Wangxian tertawa kurang ajar, bersemangat tinggi, kemarahannya memudar dari kegembiraan membunuh. Inilah yang paling dia inginkan, bertindak sembarangan. Menjadi tak terbendung, ledakan di ujung cakrawala, aura iblis yang menakutkan tiba-tiba naik. Itu menembus awan dan mengguncang gunung, menyebabkan pohon-pohon di pegunungan bergetar hebat seolah-olah akan diterbangkan. Dong Wangxian tiba-tiba berbalik dengan ekspresi serius. Aura iblis ini adalah pertama kalinya dia menemukan aura iblis yang begitu menakutkan. Itu membuat darahnya menjadi dingin. Tapi siapa dia? Bagaimana keajaiban nomor 1 dari sekte tanpa bentuk bisa takut? Dong Wangxian meraung. Apakah tuanku dibunuh olehmu iblis? Tawa Great Sage Green Python mengikuti. Monster tua yang tercerahkan sudah mati. Hahaha, sungguh suatu peristiwa yang menggembirakan. Anda muridnya, maka Anda bisa melupakan hidup. Aku akan memasak dan membuat sup darimu. Mata Dong Wangxian menjadi merah saat mendengar itu. Tuannya memang dibunuh oleh iblis-iblis ini. Aku akan bertarung denganmu. Di dalam gua Konet Abode, setelah Xing Hongxuan pergi, Han Jue terus berkultivasi, sesekali menyiramkan air ke rumput langit dan bumi. Ada semua jenis spirit ki di gua tempat tinggal. Rumput langit dan bumi telah mengembangkan kebiasaan mengedarkan ki roh dunia selama bertahun-tahun. Sebenarnya, Han Jue tidak perlu memberikan perhatian khusus, selama dia tidak menginjaknya. 2 tahun berlalu dengan cepat, rumput langit dan bumi telah tumbuh jauh lebih tinggi, dan roh ki di sini jauh lebih padat daripada di wilayah iblis. Han Jue menantikannya untuk mendapatkan kecerdasan dan menjadi roh rumput, itu akan sangat menarik. Anjing surgawi, ayam, labu, pohon fusang, ginseng spiritual kuno, roh rumput. Ceka-ceka, Han Jue bahkan merasa bisa membuka kebun raya. Pada hari ini, Li Qingxi datang berkunjung. Han Jue menunggunya memasuki gua tempat tinggal dan segera bertanya, sekte tanpa bentuk ada di sini. Li Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi Grand Elder akan mati karena usia tua. Han Ju mengerutkan kening. Hanya ada satu Grand Elder di Jade Pure Sect. Dia adalah Tuan Li Qingxi dan telah berinteraksi dengan Han Jue sebelumnya. Memikirkannya dengan hati-hati. Itu normal, Han Jue sudah berusia lebih dari 400 tahun, selama bertahun-tahun, tingkat kultivasi Grand Elder hampir tidak meningkat, secara alami, umurnya juga tidak meningkat. Apakah kamu ingin aku bertemu dengannya? Tanya Han Ju. Bagaimanapun, mereka adalah teman lama. Han Jue tidak ingin merasa menyesal seperti dalam kasus Elder Iron. Li Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan telah meninggalkan sekte. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak kembali setelah 20 tahun, itu berarti dia mati. Dia meminta saya untuk berterima kasih dan mengatakan bahwa tanpa pena tuahan, sekte murni giok tidak akan berada di tempat seperti sekarang ini. Han Jue tetap diam. Dia mungkin bermaksud seperti itu, tetapi ada lebih dari itu. Han Jue tidak senang. Dia bisa memahami kekhawatiran orang tua itu. Saat ini, dia cukup nyaman di Jade Pure Sect. Tidak ada yang mengganggunya. Li Qingxi dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan apapun yang dia butuhkan. Elder Han, meskipun tingkat kultivasi saya juga meningkat, saya merasa akan sangat sulit untuk mencapai ranah formasi jiwa. Jika saya menghadapi akhir saya suatu hari, menurut Anda siapa yang cocok untuk menjadi master sekte berikutnya? Li Qingxi bertanya. Ekspresinya tidak menggelap. Dia telah hidup begitu lama dan telah mengirim banyak teman lama. Dia sudah terbiasa berpisah dengan mereka. Jalan umur panjang sudah dipenuhi dengan kesulitan.
Jika setiap manusia berkultivasi dengan rajin dan bisa hidup selamanya, umur panjang tidak akan begitu gila. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengasingkan diri sepanjang tahun, bagaimana saya tahu? Li Qingxi tersenyum dan bertanya, di seluruh Jade Pure Sect, murid-murid paling berbakat semuanya berada di bawah pengawasanmu. Baru saja, saya menemukan bahwa tingkat kultivasi Sun Chang'an dan Murong Qi keduanya akan mencapai alam Nas Chen Sol. Kecepatan seperti itu tak tertandingi di seluruh sekte kecuali untukmu. Han Ju mengerutkan kening. Li Qingxi ingin mengikat dia dan sekte murni Giok bersama-sama sepenuhnya. Jika murid atau murid besar Han Jue menjadi master sekte, itu bahkan lebih mustahil baginya untuk pergi. Sekte guru, saya benar-benar mengerti apa yang Anda maksud. Keduanya memang berbakat, tetapi ada satu hal yang perlu dikatakan dengan jelas. Jika saya ingin meninggalkan sekte di masa depan, mereka berdua tidak akan bisa menghentikan saya. Jika saya tidak ingin meninggalkan sekte dan sekte menghadapi musuh yang bahkan tidak dapat saya lawan, saya juga akan pergi untuk menyelamatkan hidup saya. Saya hanya memiliki satu tujuan dalam hidup sejak saya lahir, dan itu adalah hidup selamanya. Saya dapat membantu sekte murni Giok dalam mengejar tujuan ini, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkannya demi sekte. Han Jue berbicara dengan serius. Li Qingxi tidak terkejut. Alasan dia memilih Murong Qi dan Sun Chang'an terutama karena bakat alami mereka. Meskipun sekte murni Giok tumbuh lebih kuat, sangat sedikit murid yang lebih berbakat daripada mereka berdua. Hanya master sekte yang kuat yang bisa memimpin sekte menjadi lebih kuat. Li Qingxi sudah merasa tidak berdaya. Potensinya membatasi dirinya. Keduanya terus berbicara. Mengambil kesempatan ini, Han Jue diam-diam memberinya insignia 6 jalan. Li Qingxi memperlakukannya dengan baik dan Han Jue juga memiliki kesan yang baik padanya. Jika dia bisa bertemu Li Qingxi di kehidupan selanjutnya, dia masih bersedia membantu. Pada akhirnya, Han Jue setuju untuk membiarkan dia membawa Murong Qi pergi dan merawatnya menjadi master sekte berikutnya. Sebelum pergi, Han Jue tiba-tiba bertanya, Master Sekte, bagaimana umur Prisisuan? Li Qingxi tersenyum dan berkata, potensi adik perempuan lebih tinggi dariku. Dia bahkan mendapatkan pertemuan kebetulan sebelumnya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk hidup selama beberapa ratus tahun lagi. Dia baru saja kembali. Jika Anda tidak ada hubungannya, Anda dapat mengunjunginya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Han Jue dan Prisisuan masih menjadi tuan dan murid. Han Jue mengangguk sedikit. Setelah Li Qingxi pergi, dia terus berkultivasi. Murong Qi dibawa pergi oleh Li Qingxi. Meskipun Sun Chang'an bingung, dia tidak akan mengatakan apa-apa karena Han Jue telah setuju. Murong Qi tidak melawan. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia juga sedikit bosan. Bukan ide yang buruk untuk pergi jalan-jalan. 5 tahun berlalu, rumput langit dan bumi akhirnya mengembangkan kecerdasan. Itu tidak bisa berpikir, tapi itu sudah tumbuh dengan pesat. Dengan kecerdasan, itu tidak bisa diperlakukan seperti rumput lagi. Han Jue memberinya nama Zhou Chao. Orang ini memiliki potensi untuk menjadi abadi. Untuk merayakannya, Han Jue mengeluarkan kitab kemalangan dan mengutuk burung vermilion dan Mo Yuling. Sambil mengutuk, dia memeriksa email-emailnya. Murid Anda yang Tiandong diserang oleh Raja Iblis dan terluka parah. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Teman baikmu Zhou Fan diserang oleh Raja Iblis dan terluka parah. Untungnya, sosok yang perkasa menyelamatkannya dan dia lolos dari kematian. Teman baikmu Mo Fuhu diserang oleh Raja Iblis dan terluka parah. Untungnya, sosok perkasa menyelamatkannya dan dia lolos dari kematian. Hewan peliharaanmu, Chaotic Heavenly Dog, menyatakan dirinya sebagai Great Sage, menghadapi pengepungan Raja Iblis dari segala arah, itu terluka parah dan nyaris lolos dari kematian. Murid Anda Su Qi diserang oleh sesama murid, X-17. Murid Anda Su Qi telah menyebarkan nasib buruk. Keberuntungan sekte penjinakan iblis telah menurun. Lebih dari setengah sekte telah binasa dalam bencana salju beku surgawi. Yang Tiandong, Zhou Fan, dan Mo Fucho diserang oleh Raja Iblis satu demi satu dan semuanya terluka parah. Mungkinkah mereka diserang oleh Raja Iblis yang sama?
Han Jue menyentuh dagunya dan memikirkannya, dia merasa itu mungkin. Yang Tiandong dan Zhou Fan adalah teman baik, mereka telah keluar selama bertahun-tahun, jika mereka bertemu, kemungkinan besar mereka akan berkeliling dunia bersama. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 99 Bahasa Indonesia. Bab 99 banding 99 Bab 99, tingkat ke-6 dari alam integrasi tubuh, Zhou Fan kembali ke sekte. Meskipun Yang Tiandong terluka parah, Han Jue tidak terlalu peduli. Dia memilih jalan ini sendiri. Han Jue bukan ayahnya dan tidak harus mengikutinya setiap hari. Selain itu, Yang Tiandong memiliki garis keturunan di Mensain. Dia tidak akan mati dengan mudah. Han Jue terus mencoba dan menerobos ke tingkat ke-6 dari alam integrasi tubuh. Karena semakin banyak orang dari Sekte Murni Giok mengalami hidup dan mati, Han Jue menjadi lebih bertekad untuk berkultivasi. Dia tidak hanya harus berkultivasi dengan rajin, tetapi dia juga harus mendesak Xing Hongxuan dan Mo Zhu untuk berkultivasi bersama dan tidak mengendur. Dalam sekejap mata, 7 tahun lagi berlalu, Han Jue akhirnya menerobos ke tingkat ke-6 dari alam integrasi tubuh. Roh Qi dari berkultivasi dengan rajin menjadi gunung abadi adalah yang paling terkonsentrasi di Yan besar. Pohon Fusang dan anggur labu abadi bumi sama-sama menciptakan spirit Qi. Han Jue tiba-tiba memikirkan Grand Elder dan menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki Jade Serene Peak. Peri Sisuan masih berkultivasi di Jade Serene Hall. Setelah bertahun-tahun, dia sudah berada di tingkat ke-9 dari alam Naschen Sol. Itu semua berkat peluang yang dia temui di luar sehingga dia bisa membuat terobosan seperti itu. Peri Sisuan, mengapa kamu tidak pindah ke gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi? Aku akan membukakan gua tempat tinggal untukmu. Han Jue mengirim transmisi suara padanya. Peri Sisuan membuka matanya. Temperamennya menjadi semakin duniawi dan suci. Penampilannya yang sangat cantik tidak sedikit pun sombong. Itu adalah jenis kecantikan yang disukai orang, seperti peri dari surga. Peri Sisuan mengerutkan kening. Itu gunungmu, tidak nyaman bagi saya untuk pergi ke sana. Kamu seharusnya sudah tahu tentang masalah Grand Elder. Saya telah berkultivasi sepanjang hidup saya. Tidak banyak orang yang saya pedulikan. Anda salah satunya, saya berharap bisa berjalan di Grid Dao dengan Anda. Saya tidak ingin menjadi satu-satunya yang tersisa di jalur kultivasi. Jika orang lain mendengar kata-kata Han Jue, mereka pasti akan merasa bahwa dia meminta pemukulan. Namun, Peri Sisuan memahaminya. Sejak dia memasuki Jade Serene Peak, dia telah berkultivasi dengan rajin dan bahkan tidak meninggalkan sekte. Memikirkan Grand Elder, hati Peri Sisuan terasa berat. Meskipun dia telah mengusir banyak rekan muridnya, kematian tuannya masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kemarilah. Aku tidak akan mengganggumu tanpa alasan, lanjut Han Jue. Peri Sisuan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya setuju. Han Jue memintanya untuk berkemas dan datang langsung. Dia kemudian berdiri dan meninggalkan guanya untuk membuka gua tempat tinggalnya. Di sebuah bukit tidak jauh, Sun Chang'an dan ayam neraka hitam penasaran. Tuan, apakah Anda membuka gua tempat tinggal untuk saya? Sun Chang'an bertanya dengan malu. Dia sudah terbiasa tinggal di bawah pohon Fusang. Han Jue memutar matanya ke arahnya dan berkata, ini adalah gua tempat tinggal Peri Sisuan. Peri Sisuan dulunya adalah tuanku dan sekarang menjadi temanku. Anda tidak boleh mengganggu kultivasinya. Mengerti? Sun Chang'an tiba-tiba mengerti. Dia secara alami telah mendengar tentang Peri Sisuan. Ayam neraka hitam bertanya, apakah Peri Sisuan ingin memakanmu? Apakah kamu meminta pemukulan? Han Jue membalas dengan marah. Ayam neraka hitam mungkin tidak mengerti di masa lalu, tapi sekarang, pasti mengerti, beraninya itu menggodanya. Ayam neraka hitam gemetar ketakutan, tidak berani mengatakan apa-apa. Segera, tempat tinggal gua berhasil dibuat, Peri Sisuan juga berhasil check-in. Melihat penampilannya, Sun Chang'an linglung, dia memperkuat hati daonya. Tuannya benar, selama tingkat kultivasinya tinggi, beberapa wanita cantik akan menyukainya. Qianer sebenarnya hanya seperti itu, dia tidak harus mati untuknya. Untuk beberapa alasan, sejak dia menguasai pedang terbang tanpa hati,
Sun Chang'an sangat tenang setiap kali dia memikirkan Qianer, dia tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Han Jue merasa lega setelah Prisisuan pindah. Adapun Mo Zhu, lupakan saja, dia akan memikirkannya di masa depan. Dia memiliki potensi luar biasa dan tidak membutuhkannya untuk saat ini. Selain itu, dia tidak berhubungan baik dengan Xing Hongxuan. Baru-baru ini, Xing Hongxuan keluar lagi, dengan boneka surgawi pada dirinya. Han Jue tidak takut bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Han Jue duduk di tempat tidur dan memeriksa emailnya saat menggunakan kitab kemalangan untuk melakukan misi hariannya. Chaotic Heavenly Dog, Zhou Fan, Mo Fuchou, dan Yang Tiandong mulai bersaing untuk siapa yang akan mendapatkan jumlah pukulan terbanyak. Beberapa juga memperoleh peluang. Apa yang perlu disebutkan adalah bahwa situasi di Sekte Penjinakan Iblis semakin memburuk. Han Jue merasa itu akan runtuh. Kutukan telah membangkitkan keilahiannya. Seberapa menakutkan itu? Fakta bahwa Sekte Penjinakan Iblis bisa bertahan begitu lama berarti mereka layak mendapatkan reputasi mereka. Di sebuah lembah yang luas, seekor anjing iblis berbulu perak besar merangkak di tengah gunung. Ada banyak setan di lembah, termasuk puncak gunung di sekitarnya. Anjing berbulu perak itu tidak lain adalah Chaotic Heavenly Dog. Setelah bertahun-tahun, anjing surgawi Chaotic tidak lagi gemuk seperti ketika masih muda. Sebaliknya, itu sangat sehat. Di bawah sinar matahari, tubuh iblisnya terlihat sangat tampan. Pada saat itu, dengan malas menatap orang-orang di bawah. Yang Tiandong memandang Chaotic Heavenly Dog yang tinggi dengan ekspresi yang rumit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Anjing surgawi, bagaimana menurutmu? Mari bergabung untuk membunuh Great Sage Green Python dan membagi wilayah secara merata." Saat itu, Yang Tiandong telah menyaksikan Chaotic Heavenly Dog tumbuh dewasa. Sekarang, kekuatannya jauh melebihi miliknya. Itu membuatnya merasakan perbedaan garis keturunan. "Panggil aku Great Sage of Chaos." Anjing surgawi Chaotic menguap dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang Tiandong langsung kesal. "Apakah Anda percaya bahwa saya akan kembali dan memberitahu guru?" Anjing surgawi Chaotic segera tersentak ketika mendengar itu. Itu merinding saat memelototinya. "Kamu masih punya pipi untuk mencarinya. Anda bahkan belum kembali sama sekali. Beraninya Anda berbicara tentang saya." Yang Tiandong merasa canggung. Dia memang malu untuk kembali dan mencari Han Jue. Sejak dia menjadi Raja Iblis, benih kekuatan dan ambisi telah berakar di hatinya. Dia tidak bisa lagi berkultivasi sekeras sebelumnya. "Bagaimanapun, kami berasal dari garis keturunan yang sama. Kita harus saling membantu. Kudengar kau sering diburu oleh Raja Iblis lainnya. Itu cukup sulit untuk dilihat. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan jika kita bekerja sama." Yang Tiandong berkata dengan serius. Anjing surgawi Chaotic ragu-ragu. Sage Green Python yang hebat terlalu kuat. Beberapa iblis di 10 negara dan 9 dinasti dapat mengalahkannya. Yang Tiandong berkata, "Saya dapat kembali ke Yan Agung untuk mengundang Raja Iblis Diansu. Dia iblis berusia 10.000 tahun dan kekuatannya juga tak terduga." Anjing surgawi Chaotic terdiam. Great Sage Green Python berkembang pesat. Dia akan datang kepadamu cepat atau lambat. Sekte tanpa bentuk tahu ini, kan, selama bertahun-tahun, sekte tanpa bentuk telah dengan panik mencoba mengepungnya, tetapi semuanya gagal. Namun, karena ini, mereka telah melelahkan Great Sage Green Python. Ini adalah kesempatan kita. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kamu dan aku hanya bisa menjadi anjingnya. Meremehkan anjing? Baiklah, kita akan berakhir sebagai budaknya. Tidak, kita saja tidak cukup. Kamu harus terus membujuk Raja Iblis lainnya. Baik, Han Jue tidak tahu apa yang dilakukan Chaotic Heavenly Dog dan Yang Tiandong di luar. Sejak Prisisuan pindah, hidupnya menjadi sedikit lebih menarik. Setiap 2 tahun, Han Jue akan mencari Prisisuan untuk membahas Dao. Prisisuan juga menyambutnya. Toh, kedua belah pihak akan diuntungkan. Teknik Dao Han Jue lebih mendalam daripada milik Prisisuan, tapi dia lebih rendah darinya dalam hal pengetahuan. Sama seperti itu, 8 tahun berlalu, Murongqi telah menjadi murid sulung dari Sekte Murni Giok. Dengan kekuatannya yang tak terkalahkan di Golden Core Realm, tidak ada yang berani menanyainya. Pada hari ini,
Di pegunungan di luar sekte murni Giok, Zhou Fan, Mo Fuchou, dan wanita berpakaian ungu dengan nama keluarga Xuan perlahan berjalan maju. Aku akhirnya kembali, Zhou Fan berteriak kegirangan. Mo Fuchou menghela nafas, sekte murni Jade telah banyak berubah. Spirit Qi di pegunungan dan sungai terdekat lebih padat dari sebelumnya. Murid terbang masuk dan keluar dari langit dengan pedang mereka juga bisa dilihat. Sepertinya mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wanita berpakaian ungu sangat ingin tahu tentang sekte murni Giok. Dia paling ingin tahu tentang sahabat Dao kakak perempuannya. Pergi temukan Junior Mozu. Aku akan menemukan Han Jue. Saya ingin melihat seberapa kuat dia sekarang, kata Zhou Fan penuh harap. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun chapter 100 bahasa Indonesia. Bab 100/100 babak 100, tantangan Zhou Fan, lupakan, sekte Jadepure bahkan menelan sekte surgawi api darah baru-baru ini, Han Jue mungkin lebih kuat darimu. Mo Fuchou menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Han Jue dan selalu merasa bahwa dia sangat berbakat. Meskipun Zhou Fan kuat, dia lebih mengandalkan peluang. Zhou Fan mendengus. Bukankah alasan mengapa sekte surgawi api darah mencari perlindungan dengan sekte murni Giok karena paksaan sekte tanpa bentuk? Alasan mengapa sekte tanpa bentuk tidak menargetkan sekte murni Giok setelah itu adalah karena monster tua yang tercerahkan mengalami kematian yang tragis dan mereka tidak punya waktu untuk mencari masalah dengan mereka. Sekte murni Giok mungkin tidak lebih kuat dari sekte surgawi api darah. Mo Fuchou merasa itu masuk akal, murid-murid di langit tidak sekuat murid sekte besar. Tatapan wanita berbaju ungu itu mendarat di gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Dia mengerutkan kening. Roh Qi di gunung itu sangat melimpah. Bagaimana bisa? Wanita berbaju ungu itu terkejut. Spirit Qi seperti itu sudah sebanding dengan beberapa tanah suci yang tersembunyi dan keluarga kultivasi berusia 10.000 tahun. Pada saat yang sama, Han Jue sedang mengajar ayam neraka hitam di bawah pohon fusang. Ayam neraka hitam telah melampaui kesengsaraannya dan mencapai alam penggabungan Void dalam 8 tahun terakhir, itu juga telah melampaui kesengsaraan di alam 10.000 setan. Pada saat itu, semua tetua pergi untuk menonton dan sangat terkejut. Ayam dewa pembunuh tetua sudah berada di alam penggabungan Void. Master sekte dari sekte surgawi api darah, Liu Bumi, dan Xiao Yao juga terkejut. Citra Han Jue di hati mereka tumbuh pesat. Tuan, jenis apa itu? Itu tidak terlihat seperti ayam. Sun Chang'an mau tidak mau bertanya. Ayam neraka hitam mengepakkan sayapnya dengan cepat di tepi tebing, mengangkat gelombang pedang Qi. Betul sekali, pedang Qi. Han Jue mengajarkan pedang surgawi jari yang tak tertandingi kepada ayam neraka hitam, dan itu benar-benar mempelajari tekniknya. Ketika bulu-bulu itu menembakkan pedang Qi, mematikannya juga sangat mengesankan. Sebelum Han Jue bisa menjawab, ayam neraka hitam menoleh dan memarahinya. Sudah kubilang sejak lama bahwa aku adalah seekor phoenix. Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah seekor ayam? Sejak dia melahap Zudou, Black Hair Chicken telah berubah dari Brother Chicken menjadi Master Chicken. Tentu saja, itu menyebut dirinya seperti itu. Kamu juga tidak sederhana. Bekerja keras dan percaya pada penilaian saya. Han Jue menyentuh kepala botak Sun Chang'an dan tersenyum ramah. Namun, di dalam hatinya, Sun Chang'an hanyalah karakter pendukung kecil. Saat ini, Han Jue tiba-tiba melihat Mo Fuchou, Zhou Fan, dan wanita berpakaian ungu terbang melewati gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Zhou Fan melihat Han Jue dan segera berhenti. Mata wanita berpakaian ungu itu berbinar ketika dia melihatnya. Apa pria yang tampan? Mungkinkah ini sahabat Dao seniornya? Zhou Fan sangat bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, Han Jue, lama tidak bertemu, kau masih mengingatku, kan? Mendengar itu, Han Jue tersenyum dan berkata, aku ingat, itu tidak mudah bagimu selama ini, kan? Suaranya melayang ke telinga Zhou Fan dan dua lainnya, memungkinkan mereka untuk mendengarnya dengan jelas. Hati Mo Fuchou sakit setelah mendengar itu tidak hanya sulit, mereka terus-menerus berada di ambang kematian. Kami menjalani kehidupan yang cukup riang, memegang pedang, kami melakukan perjalanan ke ujung dunia.
Kami dengan cepat membalas rasa terima kasih dan permusuhan. Kami bahkan mendapatkan banyak pertemuan kebetulan. Zhou Fan tertawa bangga. Zhou Fan tidak bisa membiarkan Han Jue berpikir bahwa dia melakukannya dengan buruk. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin keluar dan berpetualang bersama kami? Budidaya masih membutuhkan peluang, mungkin tidak baik untuk tinggal di pengasingan. Zhou Fan tersenyum dan mengundang. Pada saat yang sama, dia terbang menuju gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Han Jue diam-diam mengucapkan mantra dan menutup formasi barisan pelindung gunung. Ketiganya dengan cepat mendarat di tebing. Wanita berpakaian ungu itu menatap Han Jue dengan tatapan membara, membuatnya sangat tidak nyaman. Wanita ini tidak sederhana. Han Jue segera memeriksa para ahli di Sekte Murni Giok dan dengan cepat mengunci sebuah nama. Suan Sisi, tingkat ke-9 alam integrasi tubuh, saudari junior Raja Iblis. Adik junior Raja Iblis, adik ipar kecilku, Han Jue berpikir dalam hati. Mo Fucho menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kakak Han, lama tidak bertemu, kamu masih seanggun sebelumnya. Han Jue tersenyum dan berkata, kakak Mo juga sama. Zhou Fan memandang ayam neraka hitam dan bertanya dengan heran, Han Jue, ayam yang kamu pelihara ini sepertinya tidak lemah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ayam neraka hitam berada di alam penggabungan Faed? Ayam neraka hitam langsung tidak senang. Apa yang dia maksud dengan tidak lemah? Sebelum bisa berbicara, Zhou Fan tiba-tiba maju selangkah dan berkata, Han Jue, ayo bertanding, aku kalah darimu di masa lalu, aku lebih kuat sekarang. Dalam pengertian surgawi, Han Jue hanya di tingkat ke-9 dari Yayasan Pendirian Realem. Jelas bahwa orang ini menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kultivasinya. Zhou Fan tidak akan meremehkannya. Menurutnya, Han Jue seharusnya sudah berada di ranah formasi jiwa. Bagaimanapun, dia telah membunuh seorang ahli yang baru saja memasuki ranah formasi jiwa saat itu. Setelah bertahun-tahun, tingkat kultivasinya setidaknya harus berada di ranah formasi jiwa. Biasanya, di alam Naschen Sol, jika seseorang tidak memiliki kesempatan, sangat sulit untuk meningkat dengan pesat hanya dengan berkultivasi. Han Jue tersenyum dan berkata, kamu baru saja kembali, Anda tidak perlu berdebat dengan saya, pergi dan laporkan ke Sekte Master. Zhou Fan memprovokasi, Han Jue, apakah kamu takut? Jangan khawatir, kami akan diam-diam berdebat dan tidak memberitahu siapapun. Aku hanya ingin kau melihat seberapa kuat aku. Saya telah mengolah fisik dominasi dan membunuh seorang kultivator formasi jiwa. Jika kamu ingin keluar, kakak senior Mo dan aku bisa membawamu. Han Jue terjebak di antara tawa dan air mata. Ayam neraka hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Siapa kamu? Hanya Naschen Sol yang berani memprovokasi tuanku. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Zhou Fan dan dua lainnya menoleh untuk melihatnya. Suan Sisi mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Hewan peliharaan di alam penggabungan Faed, orang ini tidak sederhana. Ayammu cukup liar, Zhou Fan tersenyum, merasa sedikit marah. Ayam neraka hitam memiringkan kepalanya, terus. Itu tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Anjing surgawi caotik belum kembali. Suncangan dan Murongki sangat lemah. Itu tidak berani memprovokasi Han Jue. Zhou Fan memandang Han Jue dan bertanya sambil tersenyum. Han Jue, bagaimana kalau aku mengajari ayammu pelajaran untukmu? Han Jue melihat bahwa Zhou Fan serius. Jika dia terus menolaknya, dia juga akan mengganggunya. Dia memandang ayam neraka hitam dan berkata, jangan sakiti dia. Ayam neraka hitam mengangguk dengan penuh semangat. Zhou Fan bahkan lebih tidak senang. Apa maksudmu? Apakah Anda pikir saya tidak bisa mengalahkan ayam ini? Mo Fucho merasakan ada yang tidak beres. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui budidaya Black Hair Chicken. Dia mengirim transmisi suara ke Zhou Fan. Ada yang salah dengan ayam ini, lupakan. Kami baru saja kembali. Mari kita beristirahat selama beberapa hari dan mencari tahu tentang asal-usulnya. Zhou Fan mengabaikannya. Dia berbalik dan berjalan menuju Black Hair Chicken. Auranya naik di setiap langkah. Ledakan berkultivasi dengan rajin menjadi gunung abadi bergetar saat tubuh Zhou Fan memancarkan aura yang menakutkan.
Gumpalan angin yang bisa dilihat dengan mata telanjang melilit tubuhnya, otot-ototnya menegang dan pakaiannya membengkak, wajahnya ditutupi dengan pola darah yang aneh. Han Jue menatapnya dengan rasa ingin tahu, ini adalah fisik dominasi. Mata Black Hell Chicken melebar karena terkejut. Zhou Fan berpikir bahwa itu takut dan tersenyum. Ciki kecil, apakah kamu takut? Minta maaf padaku sekarang dan aku tidak akan menentangmu. Ayam neraka hitam mengepakkan sayapnya dan melayang ke udara. Ayo, apa menurutmu aku takut padamu? Mo Fucho memandang Han Jue dan berkata dengan malu, Kakak Han, ini. Tidak apa-apa, aku tidak akan membiarkan mereka saling menyakiti. Han Jue menggelengkan kepalanya. Meskipun Zhou Fan sedikit arogan, kesukaannya tidak berkurang. Han Jue secara alami tidak akan menyakitinya. Ledakan, angin kencang tiba-tiba meletus, menyebabkan jubah Han Jue, Mo Fuhu, Xuan Xixi, dan Sun Chang'an berkibar. Mereka berempat menoleh dan melihat Zhou Fan meninju sayap ayam neraka hitam. Bulu-bulunya bergetar seolah-olah api hitam membakar tubuhnya. Senyum Zhou Fan sangat menyeramkan dan sombong dalam mode dominasinya. Mata Black Hell Chicken melebar. Itu dia.